Coba bayangkan ini, kalian buka mata dan tiba-tiba jadi bayi. Dan cewek rambut merah kerobot yang memanggilnya Achan ini ternyata ibunya. Tapi sebelum Kai sempat menyusun rencana hidup baru dan memikirkan cara memanipulasinya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Seorang kurir dengan santainya masuk membawa paket. Kai langsung sadar ada yang salah di sini. Makhluk itu jelas bukan manusia. Itu monster yang dikirim untuk membunuhnya. Dan dengan tubuh bayi sekecil ini, Kai tahu dia tidak punya peluang. Dia hampir tidak bisa menghindari serangan pertama monster itu. Lalu, dia memutuskan memakai satu-satunya senjata yang dia punya, botol susu bayi. Saat monster itu menerjang, Kai melempar botol tepat ke kakinya. Makhluk itu langsung terpeleset dan terbang keluar jendela. Kai akhirnya bisa sedikit tenang, berharap mimpi buruk ini selesai. Tapi tepat di saat itu, sebuah ekor tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ekor itu melesat ke arah mayat monster, merobek permata dari sana, dan langsung melahap permata itu. Dan seketika, Kai mendapatkan kemampuan yang sama dengan monster itu. Asal tahu saja, di kehidupan sebelumnya, Kai adalah awakener terkuat dengan kemampuan mengerikan. Kekuatan untuk meniru. Keahlian dan sifat monster menjadi miliknya. Semua orang takut padanya, terutama bosnya sendiri. Jadi, suatu hari, mereka memutuskan untuk melenyapkannya. Kai dikirim ke sarang monster di mana bertahan hidup adalah hal mustahil, dan karena kalung pengekang di lehernya, dia tidak punya pilihan selain patuh. Dari awal, misi itu tidak lebih dari hukuman mati. Saat dia terbaring sekarat, Kai hanya memikirkan satu hal, hidup bebas. Kehidupan di mana tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Dan sekarang dia mendapat kesempatan kedua. Achan meraih ekor itu dan melihatnya mengunyah inti monster. Dia sudah sangat kenal, karena ini adalah kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Akor Toad, ini kemampuan luar biasa. Tapi dia bingung kenapa kekuatan ini masih ada bahkan setelah bereinkarnasi. Bencana besar dijadwalkan terjadi 4 tahun lagi. Dan Kai di masa lalu lahir 3 tahun setelah itu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dia sangat beruntung bisa dapat kemampuan langka ini tiba-tiba. Di kehidupan lalu, dia mendapatkannya setelah menyerap inti monster yang juga punya ekor koyot. Hal menguntungkan lainnya adalah semakin mudah seseorang mengaktifkan kekuatannya, maka hasilnya akan semakin kuat. Untuk mengujinya, dia mengubah tangannya jadi pisau tajam dan memukul box bayinya, membengkokkannya seketika di kehidupan lalu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia bangkit sebagai kelas S umur 7 tahun. Karena sekarang dia bayi, dia pasti jadi rank triple S legendaris. Ini tiket emasnya menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu berlama-lama di rumah ini dan pura-pura jadi bayi polos. Saat dia merangkak pergi untuk memulai hidup baru, box bayi yang bengkok tadi mulai runtuh dan jatuh tepat ke arahnya. Hon mencoba menghindar, tapi tubuh kecilnya menyerah dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Box logam itu akhirnya retak dan mulai jatuh ke samping, dan hal terakhir yang dia lihat saat matanya terpejam adalah ibunya bergegas panik menghampirinya saat box itu tumbang. Dia teringat masa lalunya dan masternya yang kejam yang menyiksanya dengan berbagai ujian mengerikan. Pria itu menyuruhnya melakukan hal menjijikkan seperti makan makanan anjing demi bertahan hidup. Semua itu hanya untuk membuktikan dia hanyalah anjing peliharaan. Organisasi Hon menggertakkan gigi, marah dengan fakta bahwa dia dianggap cuma sebagai anjing organisasi. Dia perlahan terbangun saat sinar matahari hangat mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia pingsan setelah mengalahkan monster itu. Dia pelan-pelan mengangkat tubuh mungilnya dan melihat ibunya duduk di dekat situ sedang menulis di sebuah buku. Sepertinya wanita itu benar-benar berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa pingsan? Ya, ternyata tenaga dari kekuatannya masih terlalu besar untuk tubuh bayinya. Dia cuma memakainya 30 detik, tetapi itu sukses membuatnya kelelahan parah dan sama sekali tak berdaya. Sekarang, dia harus jadi lebih kuat jika ingin bisa mengendalikan kekuatannya lagi. Saat dia asik memikirkan hal itu, dia mendengar suara ibunya yang sedang menangis. Dia melirik buku yang dibaca ibunya, dan ternyata penuh dengan catatan tampal. Di halaman itu, ibunya menulis betapa dia hampir kehilangan harta karunnya.
Sepertinya dia sedang membicarakan Acon. Ada juga memar parah di punggungnya, dan sepertinya dia mendapatkannya saat berusaha melindungi putranya itu. Ibunya di masa lalu pasti akan dengan senang hati menjualnya ke organisasi demi uang cepat. Tapi wanita ini malah mengorbankan diri melindunginya. Dia mengulurkan salah satu tangan mungilnya untuk menghiburnya, dan begitu wanita itu merasakan sentuhannya, dia langsung memeluk bayi itu dengan sangat erat. Sepertinya wanita ini memang sangat berbeda dari ibunya dulu, dan itu membuatnya memutuskan untuk tetap bersama. Tapi ingat teman-teman, waktunya cuma sedikit. Dunia ini akan segera berubah total dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya pasti sudah dalam perjalanan, dan dia harus bisa terus bertarung. Lebih dari 30 detik kalau dia ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih jendela merintih kesakitan saat slime biru keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Slime biru itu meluncur turun dan masuk ke pipa saluran air di bawahnya menuju lokasi tertentu. Saat Acon sedang memikirkan langkah selanjutnya, ibunya membawa sesuatu yang ditutupi selimut merah tebal kepadanya. Dia membuka selimut itu dan menunjukkan seekor anjing di dalam kandang. Dia dapat anjing itu dari tetangga agar Acon punya teman bermain. Acon ingat anjing ini dari kehidupan lalunya, itu anjing kampung galak. Dan dia tidak menyangka akan melihatnya lagi. Lagi pula, anjing itu terlalu besar untuk jadi teman main bayi. Tapi, ini bisa jadi hal bagus untuk Acon, ibunya mungkin memang sedikit ceroboh, tapi sepertinya kadang dia bisa sangat berguna. Lagi pula, kalau dia melatih anjing itu dengan benar, hewan itu bisa jadi sekutu kuat. Bahkan bisa jadi kendaraan untuk transportasi gratis. Punya anjing besar ternyata tidak terlalu buruk. Ibunya tersenyum melihat seringai kecil di wajah bayinya. Sepertinya dia mengambil keputusan tepat, dan setidaknya itu bisa membuat bayinya sangat senang. Dia membiarkan mereka berdua bermain, sementara dia pergi mengurus sisa pekerjaan rumah. Achan menatap anjing itu dengan tajam sambil berpikir apa yang harus dilakukan padanya. Untuk saat ini, dia harus memberinya makan dulu. Dia memberi anjing itu sosis dari dapur dan menyuruhnya makan. Kalau dia memakannya, Acon akan jadi masternya dan pelatihan bisa dimulai, terlepas dari usaha si bayi untuk membuat kontrak dengan anjing itu. Sepertinya hewannya terlalu polos untuk paham. Saat anjing itu menunduk untuk mengambil sosisnya, Chon langsung menginjak kepalanya dengan niat memamerkan perbedaan level kekuatan mereka yang jauh. Tapi, meski si anjing sama sekali tidak mengerti ucapan bayi itu, bukan berarti dia mau menerima rasa tidak hormat ini. Anjing itu meninju wajah Acon dengan dua cakar telaknya, membuat bayi itu melayang ke belakang. Lalu dia berbalik santai untuk menikmati sosisnya, tapi bayi itu jelas tidak akan tinggal diam. Achan melompat untuk menyerang anjing itu dengan teriakan perang yang lantang. Dia menerkam si anjing, dan mereka berdua bertarung sengit, sementara sang ibu cuma tertawa melihat tingkah konyol mereka. Sepertinya mereka berdua sudah resmi berteman saat sedang memasak. Dia baru sadar kalau tepungnya habis. Tapi saat dia menunduk untuk mencarinya, seekor monster slime biru muncul dari wastafel dan menjulang tinggi di atas anjing dan bayi yang sedang bertarung, menargetkan wanita polos yang asyik mencari tepung baru untuk dimasak. Monster slime itu terangkat ke udara dan melesat langsung menuju ibu Achan. Sang anjing segera mengambil tindakan dan bergegas menyerang monster itu sebelum melukainya. Dia tiba tepat waktu untuk mendorongnya masuk ke dalam lemari wastafel sebelum slime menyerangnya. Syukurlah, sang ibu sama sekali tidak sadar apa yang sedang terjadi saat slime dan anjing itu bertarung di belakangnya. Son cuma melihat semuanya dengan wajah bosan tanpa ekspresi. Monster itu terlalu lemah untuk bikin masalah serius, tapi tetap saja merepotkan untuk diurus. Cairannya membuat serangan tebasan dan tusukan jadi tidak berguna. Jadi mereka harus cari cara lain mengalahkannya. Ibunya mencoba untuk keluar dari dalam lemari, tapi dia lebih peduli pada rasa sakit di kepalanya. Tanpa menyadari pertarungan sengit antara anjing dan monster tepat di belakangnya, slime itu pada akhirnya mulai membungkus seluruh tubuh anjing itu dan mulai berubah wujud. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Chen harus bertindak cepat. Dia ingat monster slime ini lemah pada kekeringan. Jadi,
Dia harus mencari sesuatu untuk mengeringkannya. Matanya langsung tertuju pada botol susu bubuk miliknya. Dia membukanya, lalu melemparnya tepat ke arah monster itu. Slime itu langsung menyusut. Ikuti terus ceritaku, karena bagian ini kocak banget. Slime itu panik, kepanasan gara-gara susu. Saat monster itu berhenti bergerak, Achan mengambil kesempatan untuk mengurungnya di bawah tong sampah. Sepertinya situasi sudah aman. Anjing dan ibunya mengintip pelan-pelan dari balik meja dapur. Tapi lucunya, ibunya malah tidak sengaja menumpahkan tepung ke atas kepala mereka berdua. Membuat mereka berdua makin pusing dari sebelumnya. Karena ketumpahan tepung itu, ibunya buru-buru pergi mandi sebelum noda tepung merusak bajunya. Sementara itu, bayi kita Achan malah kegirangan karena berhasil menangkap monster. Slime itu bisa dipakai sebagai pengusir monster alami. Artinya, kalau dia berhasil mengoleskan cairan slime itu ke seluruh jendela rumahnya, rumah ini bakal aman dari serangan monster di masa depan. Tiba-tiba, tong sampah itu bergerak. Slime itu melompat keluar, memanfaatkan suasana sepi ini sebagai jalan untuk kabur. Anjing itu langsung mengadang sebelum Slime pergi terlalu jauh. Achan bergegas mencoba mengurungnya lagi, tapi monster licin itu berhasil lolos. Dan kali ini, sukses menghindari kurungan tong sampah. Sebelum kabur lewat jendela, Slime itu mengacungkan jari tengah ke arah mereka berdua. Monster itu datang sendiri, bikin rumah berantakan. Lalu berani-beraninya kabur begitu saja, biarpun lemah. Slime itu terlalu sombong. Tentu saja itu bikin mereka kesal dan ogah membiarkannya lolos. Achan langsung menyambar sebuah payung sebagai senjata dan menunggangi anjingnya layaknya kuda. Saatnya mengejar monster kurang ajar itu sebelum dia pergi terlalu jauh dan bikin masalah. Mereka pantang membiarkannya kabur, supaya tidak ada orang lain yang kena sial. Sesampainya di lantai dasar, mereka melihat Slime itu bertengger di atas gedung. Cairannya menetes tepat ke kepala seorang gadis yang sedang lewat. Gadis itu mendongak saat Slime melompat untuk menelannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Achan dan anjingnya bergegas maju, sementara bayi itu memutar otak keras. Kalau pakai kekuatan sendiri, dia pasti kalah melawan slime itu. Tapi kalau monster itu dibiarkan memangsa gadis itu, tempat ini bakal jadi lautan darah. Pemandangan mengerikan. Semacam itu sudah terlalu sering Achan lihat di kehidupan lamanya. Anjing itu melesat cepat dan melompati gadis itu. Sementara Achan membuka payungnya untuk menangkis hujan cairan. Slime sebelum mengenai si gadis, slime itu tidak menyerah dan melompat dari payung. Kali ini langsung mengincar anjing dan bayi kita, karena durasi kekuatannya sangat singkat. Achan cuma punya satu kesempatan. Dia melontarkan pukulan super dengan kekuatannya. Langsung menembus monster itu, sampai hancur berkeping-keping, slime itu meledak. Hujani jalanan, kalah total, sementara Achan dan anjingnya berdiri keren memenangkan duel singkat. Ini, untung saja dia sempat menyelamatkan gadis itu, tapi parahnya, gadis itu melihatnya memakai kekuatan super dan tampak ketakutan setengah mati. Tanpa basa-basi, gadis itu lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Ya wajar sih dia kabur setelah melihat adegan. Barusan, masalah utamanya sekarang adalah durasi membersihkan kekacauan ini. Ekornya tiba-tiba keluar dari popok dan mulai menyerap sisa slime di jalanan. Sepertinya ekor itu punya kekuatan untuk menyerap kemampuan monster lain. Di kehidupan masa lalunya, Kei cuma bisa menyerap kemampuan baru kalau dia menukarnya dengan kemampuan lamanya, tapi sekarang ekornya dengan rakus melahap cairan slime itu dan menjadikannya miliknya. Dia mengetesnya dengan membentuk bola slime di tangannya. Yap, sepertinya kedua kekuatan itu bisa dipakai bersamaan. Dulu, Kei sebisa mungkin jarang menukar kemampuan supaya tidak ketahuan oleh organisasi. Sayangnya, kehati-hatian itu malah jadi penyebab kematiannya di akhir, tapi sungguh aneh melihat ekor monster tauti ini bisa berevolusi sendiri, kemungkinan besar karena faktor usianya, semakin muda usia seseorang. Saat membangkitkan kekuatan, makin kuat juga potensinya dan makin cepat dia beradaptasi. Dulu Kei baru memenuhi syarat untuk memakai kemampuan super saat umurnya 10 tahun, anak yang lebih muda pasti mati keracunan racun monster. Nah, kalian dan aku sama-sama tahu kan? Sekarang umur Achan jauh lebih muda dari kandidat manapun di masa lalunya, jadi potensi pertumbuhannya gila banget.
Saat dia asik melamun, anjingnya sudah membawanya pulang dengan selamat. Bayi itu melompat turun dari tunggangannya dan memakai kekuatan slam barunya untuk melapisi sekeliling rumah, jaminan mutlak bebas monster. Sayangnya, tindakan sepal itu saja sudah cukup menguras seluruh energinya sampai lemas. Percuma memikirkan adaptasi kekuatan baru, karena staminanya sebagai bayi itu kelewat ampas untuk bisa dipakai bertarung dalam waktu lama. Tapi, dia tidak perlu pusing memikirkan masa depan, karena monster tidak akan berani datang berkat pelindung seliminya. Achan pun ambruk ke lantai karena kelelahan, dan anjingnya datang mendekat dengan tatapan mata mengancam. Sepertinya ini waktu yang pas bagi si anjing untuk balas dendam. Anjing itu membungkuk lalu menggigit kerah baju Achan. Bayi itu sempat berpikir dia bakal dijadikan makanan anjing sungguhan. Kembali ke dalam apartemen, ibunya baru selesai mandi. Sudah bersih total dari tepung. Dia pergi ke ruang tengah untuk mengecek bayinya dan melihatnya meringkuk bersama anjing di lantai. Kelihatannya manis banget, tapi faktanya Achan sedang berjuang keras menahan beban tubuh si anjing. Beberapa jam berlalu, dan bayi itu akhirnya bisa melepaskan diri dari penjara berbulunya untuk mulai mengamankan apartemen. Dia melapisi jendela, ventilasi, dan juga pipa air dengan selim spesial. Sekarang, biarpun bencana besar melanda rumahnya, mereka bakal aman sentosan sambil bekerja. Dia mengamati kondisi ekornya. Ternyata ekor ini bisa menyimpan maksimal 4 kemampuan sekaligus. Tidak seperti di masa lalunya yang harus ditukar-tukar. Saat ini, dia bisa memakai ekor anjing hutan dan kekuatan slime bersamaan, tapi cuma setengah menit. Untuk bersiap menghadapi bencana besar, dia harus melakukan rencana lain. Hal pertama yang wajib dimiliki di kiamat adalah persediaan barang. Penyebab utama kematian usai bencana bukanlah monster, melainkan kelaparan akibat putusnya rantai logistik yang berujung pada rebutan sembako brutal. Kalau ada yang bisa menimbun barang sejak awal dan menjauhi konflik, orang itu bahkan bisa merekrut bawahan dan mengamankan sekutu kuat. Saat fase kiamat paling mematikan, Achan harus cepat bersiap, tapi tubuh bayinya sangat membatasi pergerakannya. Supermarket pasti ramai dan lama-kelamaan tempat seperti itu bakal dipenuhi monster. Kalau satu orang saja terinfeksi, wabahnya bakal menyebar kilat tanpa bisa dicegah. Dengan badannya sekarang, Achan jelas tidak sanggup melawan segerombolan monster sendirian, tapi tidak banyak tempat untuk mencari barang saat ini. Selagi dia memikirkan opsi masa depan, ponsel milik ibunya berbunyi di meja ruang tengah. Dia mengeceknya dan melihat ada pesan masuk dari grup obrolan pemilik tanah. Untungnya layarnya tidak dikunci, jadi dia bisa membaca isinya. Orang-orang di grup itu sedang heboh membahas virus aneh yang mengubah manusia jadi monster. Jelas banget mereka sama sekali belum sadar akan betapa parahnya kiamat ini, dan disinilah kita menutup episodenya. Achan diam-diam membuat akun palsu lalu nimbrung di grup itu. Dia mulai memberitahu warga bahwa bencana besar akan datang, menyuruh mereka memborong logistik sebelum dunia hancur total. Niatnya sih kasih instruksi aman untuk membantu, tapi pada akhirnya, sini, coba bayangkan situasi ini bareng gue. Jelas banget gak ada satupun yang percaya sama bocah ini. Apalagi profilnya masih kosong melompong karena akunnya baru saja dibuat. Sangat susah bertindak pakai tubuh bayi, dan forum online juga sama sekali gak ngebantu. Kalau begini terus, mereka semua bakal mati sebelum organisasinya terbentuk. Tiba-tiba, ada permintaan pertemanan masuk di ponselnya. Dia langsung menerima permintaan itu karena penasaran. Dan orang di seberang sana langsung ke intinya. Mereka mau bikin kesepakatan kalau dia memang lagi mencari persediaan barang. Nama pengguna orang itu adalah Hot. Dan nama ini terdengar gak asing buat si bayi. Itu nama wanita yang dulu bekerja di organisasi masa lalunya. Tabakannya 100% akurat, dan orang di balik layar itu benar-benar Hot yang dia pikirkan. Wanita itu bersandar santai di kursi dalam ruangan penuh komputer dan alat canggih sambil mengetik pesan. Sepertinya situasi ini mulai jadi sangat menarik baginya. Jelas banget lawan bicaranya ini orang yang sangat super waspada. Tapi sebelum bikin kesepakatan apapun, mereka pengen dengar dulu rencananya. Ngobrol sama dia sejauh ini benar-benar terasa sangat merepotkan. Padahal mereka baru mengobrol sedikit. Jadi,
Hot memutuskan buat langsung ke intinya dan ngasih penawaran buat mengunci kesepakatan. Dia menawarkan semua persediaan yang cowok itu mau. Entah itu makanan, air minum, baju ziran, atau apapun yang dia butuhkan. Satu-satunya hal yang punya harga adalah informasi rahasia, harganya 100 juta yen. Tapi buat si Hot, transportasi juga jadi masalah besar. Jadi dia menawarkan informasi penting itu. Dengan syarat 20% barang yang terkumpul jadi milik Hot. Nada bicaranya dan harga 100 juta yen itu terdengar seperti penipuan bocah sekolah dasar. Kalau dipikir pakai logika, orang yang lagi chatin sama dia ini pasti Hot yang dia ingat dari organisasi. Si bayi mungil terus memancingnya, bertanya langsung kenapa dia harus percaya sama omongan wanita itu. Lagian, kenapa juga dia harus setuju sama negosiasi konyol ini? Hot membalas dan bertanya, apakah dia mau jadi musuh alih-alih sekutu? Hot lebih suka mereka akur daripada saling curiga dan ribut nggak jelas. Si bayi akhirnya setuju dan menanyakan di mana tempat pasti. Buat mengambil persediaan itu, wanita itu bilang kalau informasinya udah ditaruh di dalam kotak surat lantai dasar apartemen tempat dia tinggal. Saat ini organisasinya memang belum terbentuk, yang. Nah, perhatikan baik-baik bagian yang ini. Meskipun Hot belum resmi menjadi petinggi organisasi, dia tetaplah wanita super berbahaya yang suka memanipulasi informasi demi keuntungannya sendiri. Sekali dia mengincar mangsanya, dia bakal pakai segala trik licik buat memeras orang itu sampai habis. Nggak mungkin dia murni mau berteman sama orang yang baru dikenal. Wanita manipulatif ini sebenarnya cuma mau memancingnya masuk perangkap pakai umpan informasi. Tapi tunggu dulu, Achan udah hafal triknya, dan kali ini dia yang bakal bikin kacau, bukan Hot. Si bayi memilih istirahat sebentar dan tidur nyenyak selama 2 jam. Pas dia bangun, staminanya yang terkuras udah balik penuh. Siap beraksi mengambil informasi penting itu. Sayangnya lift apartemen punya kamera keamanan, dan dia ogah banget membongkar identitasnya semudah itu. Jadi, dia putar otak dan beralih ke tangga darurat. Sesampainya di sana, ada satu masalah besar. Tubuhnya ini masih berupa bayi, dan tangga itu terlalu ekstrem buat dipanjat pakai kaki mungilnya. Kalau begini, dia terpaksa mengandalkan teman berbulunya. Dia menoleh ke arah anjing yang lagi tidur di sofa. Tahu betul anjing itu satu-satunya harapan buat sampai ke kotak surat. Achan nekat membangunkan si anjing dengan menarik ekornya kencan, tapi anjing itu mengamuk. Dia menampar Achan pakai ekornya, bikin si bocah terbang dengan pipi memerah. Padahal Achan pikir dia udah berhasil menjinakkan monster berbulu ini. Rupanya mereka masih bermusuhan. Achan lalu melihat sesuatu di atas meja dapur yang bisa jadi senjata andalannya, kotak camilan. Dia bisa pakai ini buat merayu si anjing. Achan menuangkan beberapa biskuit anjing ke tangannya, lalu menyodorkannya ke hidung si anjing. Dalam hitungan detik, anjing peliharaan itu bangun dan langsung setuju membantu. Biar tampangnya garang, ternyata gampang banget disogok makanan dengan amunisi. Transportasi super aman ini, langkah selanjutnya adalah menuju lokasi informasi Hot sebelum ibunya bangun. Dia menunggangi si anjing menyusuri lorong apartemen dan akhirnya sampai di area kotak surat. Di dalam salah satunya ada surat warna pink menyembul keluar. Itu jelas target utamanya, tapi sialnya ada kamera pengawas yang menyorot area. Itu Hot jelas sengaja pakai kamera buat melacak identitas aslinya. Kalau sampai ketahuan, datanya bakal langsung dijual dan Achan bakal kalah telak. Wanita itu ogah berurusan sama orang yang gak dia kenal. Makanya Achan wajib menjaga identitas rahasianya. Dia harus mengecoh wanita licik ini. Si bayi mengaktifkan kekuatannya, menyebarkan sulur merah tipis ke seluruh penjuru. Sumpah, kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue. Cewek licik ini menaruh 3 kamera tersembunyi tambahan di sekitar sana. Sudah kelihatan jelas banget kalau dia sangat terobsesi pengen membongkar rahasianya. Hot tertawa puas di ruang komputernya. Nggak sabar melihat orang bodoh mana yang bakal masuk perangkap. Namun, tanpa ada satu orang pun yang mendekat ke kotak surat, dia malah dapat konfirmasi kalau lawannya udah mengambil surat itu. Hot panik dan langsung mengecek rekaman kamera pengawas, tapi dia cuma melihat anjing diam di sebelah kotak surat. Dia sama sekali nggak tahu kalau di balik anjing itu ada targetnya yang lagi bersembunyi. Sambil membaca surat itu,
Diam-diam, Aksan udah menghitung titik buta kamera dan menjadikan teman berbulunya sebagai tameng. Buat membaca pesannya, dia menarik brosur dari kotak surat dan kabur tanpa ketahuan. Brosur itu mengarahkan dia ke promo diskon besar di supermarket terdekat. Dan disitulah lokasi persediaan barangnya. Pas dia lagi asik membaca brosur, ponselnya dibombardir oleh Hot, yang frustrasi menuntut siapa dia sebenarnya. Achan malah mengejek dan minta bayaran 100 juta yen kalau mau tahu identitasnya. Jawaban menyebalkan ini bikin Hot makin meledak karena merasa sangat diremehkan, dan dia bersumpah bakal bikin orang itu menyesal. Wanita ini mengaktifkan sistem pengawas laba-laba dari saluran pembuangan dan memberi perintah buat memindai seluruh gedung. Robot laba-laba ini punya kamera super, anti debu, anti air, tahan suhu ekstrem, magnet, tabrakan kecepatan tinggi, dan juga anti setrum. Robot itu merayap cepat ke arah Achan dan si anjing, tapi langsung hancur diinjak sandal bulu dari arah tangga. Hot menjerit histeris karena robot seharga 30 juta dolarnya hancur berkeping-keping dalam sedetik. Pelakunya ternyata ibu Achan sendiri, yang turun buat mencari mereka gara-gara menghilang lumayan lama. Hot masih menangisi nasib robot laba-labanya yang remut, tapi untungnya fitur audionya masih nyala. Dia bisa dengar suara perempuan dari sana, lalu dia sadar fitur panggilannya juga aktif, yang berarti mereka juga bisa dengar suaranya. Dia ambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di sana, berteriak kalau mereka belum menang cuma karena berhasil menginjak robotnya, karena udah rekam suaranya. Dia mengancam bakal menyebarkan pesan sama masa lalu gelap mereka ke seluruh internet. Dia terus mengoceh, tapi orang di seberang sana nggak merespons sama sekali. Ibunya malah sibuk mengajak mengobrol anaknya soal bajunya yang tipis dan takut masuk angin. Disitulah Hot sadar kalau orang di ujung sana sama sekali nggak bisa dengar dia, dan dia cuma ngomong sendirian dari tadi. Lebih parahnya lagi, setelah melakukan riset dengan koneksi jaringan internet super luasnya, dia tetap gagal melacak identitas asli targetnya ini. Siapapun orang ini, dia bersembunyi dengan sempurna. Sementara itu, Achan digendong gratis balik ke apartemen sama ibunya. Ibunya mengomel karena dia keluyuran sendirian. Jadi, apa pelajaran yang kita dapat? Jangan remehkan kekuatan emak-emak. Laba-laba robotnya remuk sisa 4% saja. Dan Hot cuma bisa merenung lalu mengirim pesan ke Achan lagi. Temani aku di sini, karena kita bakal lihat dia ngasih tahu si bayi kalau semua info dan supply dikasih gratis. Jujur saja, rasanya sangat mengecewakan melihat dia menyerah secepat itu. Padahal dia sudah bikin banyak kekacauan loh. Waktu mereka balik ke apartemen, ajaibnya Achan lolos dari hukuman karena kabur. Ibunya malah mengira si anjing yang membuka pintu itu sendirian, dan bayinya merangkak keluar dalam kondisi setengah sadar. Gara-gara itu, dia tidak bisa memanfaatkan si anjing lagi karena sekarang hewannya diikat agar kejadian aneh ini tidak terulang kembali. Menurut Hot, sebuah supermarket besar akan segera buka. Ini berarti dia bakal memberikan suplai dari persediaan yang dia curi dari orang lain. Melihat Hot melakukannya dengan sangat rela, dia ternyata lumayan dermawan juga setelah semua kejadian ini. Kalau Achan mau mengumpulkan material, dia harus bergerak sangat cepat. Tapi masalah utamanya, dia harus mencari akal untuk bisa pergi ke supermarket itu. Dia sengaja meninggalkan brosur di atas meja biar ibunya lihat, tapi malah sama sekali tidak digubris. Jelas mustahil kalau dia langsung jujur soal kiamat dunia kepada ibunya, tapi dia harus memikirkan rencana lain. Saat lagi asik mikir keras, dia tidak sengaja mendengar ibunya bergumam kalau susu sisa untuk 5 hari ini dia kesempatan emas yang sangat sempurna, dan dia bisa memanfaatkannya. Dia sengaja menumpahkan gelas susu di meja, lalu pura-pura tidur lelap waktu ibunya datang mengecek suara jatuh. Begitu ibunya mendekat untuk membersihkan tumpahan susu itu, dia akhirnya menyadari ada brosur supermarket di atas sana. Dia memungutnya dan mulai berpikir untuk pergi ke sana. Semuanya berjalan mulus sesuai rencana brilian Achan. Hari keberangkatan pun akhirnya tiba. Untuk ke supermarket, dan tebak apa? Ibunya memakaikan baju serba merah muda yang bikin si bayi pasrah. Selama mereka pergi, si anjing ditinggal di rumah dengan banyak makanan ringan. Mereka akhirnya sampai di sana, tapi sebelum masuk,
Seorang petugas keamanan berlari mencegahnya dan bertanya mau ngapain di sini. Petugas itu bilang kalau sedang ada wabah penyakit menular yang sangat berbahaya dan orang-orang dilarang keluyuran. Sang ibu mencoba menjelaskan kalau dia cuma mau beli susu bubuk buat bayinya. Tapi petugas itu sama sekali tidak mau dengar. Dia ini pegawai pemerintah yang keras kepala dan Achan sadar kalau pemerintah juga bakal segera hancur lebur. Jadi mereka tidak perlu khawatir soal aturan begini lebih lama. Petugas itu cuma menjalankan perintah atasannya dan dia menyuruh sang ibu untuk segera pulang ke rumah waktu lagi ngomel-ngomel. Pria itu sama sekali tidak sadar ada monster mengendap di belakangnya sampai tangan monster itu menyentuh kepalanya. Dalam sekejap mata, monster itu meremas keras dan kepalanya meledak hancur seperti balon darah. Nah, perhatikan baik-baik, karena sekarang monster itu menatap ibu dan bayi yang tak berdaya. Ukurannya jauh lebih raksasa dari semua musuhon sebelumnya. Ditambah lagi, ini tipe proliferatif yang mematikan. Jadi makhluk ini tidak punya titik lemah sama sekali. Achan sebenarnya malas menunjukkan kekuatannya, tapi kalau dia diam saja, ibu dan anak ini pasti mati koyong di sini waktunya. Sudah mepet, dan pas dia mau bertindak, ibunya malah menarik dia keluar dari kereta dorong, lalu mencoba kabur. Achan sangat sadar lari itu percuma, karena makhluk gila ini adalah spesies monster dari level berbeda. Kecepatannya jauh di atas manusia, dan ibunya mustahil lolos kalau cuma berlari. Saat monster itu makin dekat, Achan tidak sengaja melihat kotak alat pemadam api di dinding. Tanpa ragu dia memakai kekuatannya untuk menghancurkan kotak itu. Boom! Asap tebal menyebar ke seluruh ruangan. Kepulan gas dadakan ini memberi celah bagi Achan untuk meluncur dari pelukan ibunya dan menyerang. Monster raksasa itu membuatnya terpental jauh dan menabrak dinding dengan sangat keras. Dia cuma punya waktu 30 detik sebelum debunya hilang untuk menghabisi makhluk ini. Dalam waktu super singkat itu, dia wajib menyelesaikan pertarungan gila ini sebelum ibunya sadar apa yang sebenarnya terjadi. Untung saja ibunya pingsan gara-gara kaget melihat serangan dadakan tadi. Jadi, dia harus memastikan semuanya sudah bersih. Sebelum wanita itu terbangun, dia lumayan beruntung ibunya tidak sadar setelah benturan tadi. Tapi waktu terus berjalan, tipe proliferatif menyimpan intinya di dalam kepala. Kalau dia bisa menyerang kepalanya, makhluk itu pasti mati dalam satu pukulan maut. Sialnya, monster itu masih baik-baik saja walau sudah kena hantam sebelumnya. Achan harus benar-benar memastikan monster ini mati dalam satu serangan sebelum sempat bangkit dan melukai dia atau ibunya. Tidak ada lagi jalan pintas yang bisa dia pakai seperti biasanya. Kali ini dia benar-benar harus adu kekuatan secara langsung. Syukurlah, paling tidak dia sudah bisa berdiri tegak sekarang dan tidak perlu merangkak lagi. Monster jelek itu mengambil inisiatif dan melompat brutal ke arah si anak. Tapi Achan dengan santai berhasil menghindar sebelum makhluk itu menabraknya. Lalu dia dengan lincah memakai kekuatannya untuk mengiris tubuh monster itu dengan benang tipis dari kemampuan kataknya. Walau gagal membunuh seketika, setidaknya dia berhasil membuat monster itu berdarah hebat. Setelah serangan telak barusan, keadaan memang lagi tidak menguntungkan. Tapi Hon sangat yakin kalau dirinya lah yang bakal keluar sebagai pemenang. Dia melesat maju untuk menyerang lagi. Kali ini, dia percaya diri bisa menandingi monster raksasa itu. Semua ini berkat tubuh super mungilnya. Dia bisa menghindari mayoritas serangan dengan mudah dan memakai benang kataknya untuk berayun mengelilingi serta mengikat erat tubuh makhluk itu. Begitu kakinya mendarat, dia menarik benang itu dengan tarikan kuat, memotong tubuh monster seketika. Kelihatannya dia berhasil mendominasi pertarungan ini. Tapi dia masih harus memukul kepalanya agar menang mutlak. Beruntungnya, dengan ukuran tubuh sebesar itu, musuhnya jelas kesulitan membidik bayi lincah ini. Coba kalian bayangkan sekocak apa situasi ini. Makhluk itu tidak bisa menggunakan tenaga maksimal karena harus bergerak sangat cepat. Baginya, ini persis seperti sedang mengejar seekor tikus kecil. Pada akhirnya, Achan berhasil berlari lebih cepat dan mengakali monster bodoh itu dengan sempurna, membuatnya sangat kelelahan sampai hampir tidak bisa bergerak. Ini semua murni berkat pengalaman bertarung yang sudah dia kumpulkan dari kehidupan masa lalunya. Berkat rentetan serangan konsistensi bayi jenius, kekuatan monster itu
sudah terkuras habis. Dan satu pukulan telak lagi pasti cukup untuk menamatkannya. Walau begitu, dia tidak boleh terlalu sombong dulu. Meski monster itu sudah sekarat gara-gara diserang bertubi-tubi, makhluk ini mengerahkan seluruh tenaga tersisanya untuk mencabut duri tajam di punggungnya lalu melemparnya ke arah si bayi. Dengan tenaga yang sangat gila, Achan memang lumayan cepat untuk menghindari serangannya. Tapi ujung duri itu tetap sukses menyayat dahinya. Dia langsung melompat mundur, menjaga jarak aman yang cukup jauh dari monster buas itu. Sebelum makhluk sinting itu sempat meluncurkan serangan mematikan lainnya. Kalau serangannya terus-terusan begitu, si bayi tidak punya celah untuk mendekat dan menghabisinya. Untuk saat ini, dia harus memutar otak mencari strategi lain, seperti serangan kejutan, atau mencari cara mengalihkan perhatian monster itu. Waktunya sudah hampir habis, dan dia akan segera merasakan efek samping fatal karena terlalu banyak memeras kekuatan aslinya secara maksimal. Sekarang, dia mungkin harus lari dan membawa ibunya pergi sejauh mungkin sebelum terluka parah. Waktu dia masih pusing memikirkan rencana, dia melihat ibunya kebingungan mencari-cari di sekitar lantai dasar bangunan. Sepertinya batas waktu Achan habis lebih cepat dari dugaan. Dan sekarang wanita itu sudah sadar sambil mencari bayinya dengan sangat panik. Saat sedang telinga-telinguk, tiba-tiba ibunya berhadapan langsung dengan monster mengerikan itu dan menatapnya dengan penuh rasa syok. Bukannya lari menyelamatkan diri, dia malah merogoh saku untuk mengambil sesuatu. Achan langsung berteriak histeris menyuruhnya kabur karena wanita biasa jelas tidak akan sanggup melawan monster gila itu sendirian. Tapi berhubung dia ibunya tokoh utama, pastinya dia punya kejutan. Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan alat kejut listrik, lalu menembakkannya tepat ke arah monster, menyetrumnya dengan arus listrik tinggi sampai badannya kaku. Memang caranya sangat nekat, tapi ini pengalihan sempurna yang ditunggu-tunggu si bayi. Achan langsung melompat dari atas gedung menuju jalanan di bawah sana, tepat saat monster itu pulih, lalu menghempaskan ibunya sampai terpental. Mundur pas ibunya jatuh dan kebetulan memalingkan wajah. Achan datang, meluncur tajam dari langit dengan serangan super dahsyat, berniat membuang sampah ini untuk selamanya. Monster itu mendongak tepat waktu dan melihat bayi dengan energi meledak-ledak di kakinya, menghantam turun dengan kecepatan kilat. Serangan epik itu telak mengenai kepala sang monster, menghancurkannya berkeping-keping dan membunuhnya seketika. Ibunya masih terkapar pingsan saat si bayi berjalan pelan untuk mengecek kondisinya. Jujur saja, apa kalian setuju kalau momen ini epik? Meski dia belum terlalu sayang ibunya, nyawanya justru makin terancam kalau wanita ini tidak nekat melindunginya. Apalagi dia juga berhasil. Sini kumpul bareng aku, kita lihat lagi aksi bayi super kita. Ibunya nekat bertaruh nyawa buat nyelamatin dia dari bahaya. Walau skill ibunya masih kurang dan butuh banyak latihan, setidaknya dia mulai bisa percaya padanya. Pas lagi mikir gitu, efek samping dari kekuatannya langsung menyerang brutal. Dia pun tepar di sebelah ibunya dan pingsan total. Waktu dia sadar lagi, kepalanya udah diperban rapi, dan ada pria aneh bermata merah lagi masangin popok baru buat dia. Hon sama sekali gak kenal orang ini. Jadi jurus pertahanan diri andalannya adalah mengencingi wajah si pria. Buat ngusir dia pergi, ibunya panik parah dan langsung minta maaf. Berharap pria aneh itu gak ngamuk. Si pria santai aja ngelap air kencing di mukanya, sadar kalau dia pasti cuma bikin bayi itu ketakutan makanya ngompol. Dia lalu nanya apa ibunya akrab sama anjing mereka. Dan kelihatannya sang ibu udah kenal lama sama pria ini. Cowok itu kemungkinan besar adalah mantan pemilik anjing tersebut. Dan dia berterima kasih karena udah ngerawat peliharaannya. Hon malah lebih peduli sama fakta kalau ibunya jelas melihat monster yang menyerang mereka tadi. Tapi dia malah akting seolah gak ada apa-apa, terus dia sadar rambutnya basah. Artinya sang ibu pasti nangis diam-diam lagi waktu dia tidur. Pria itu bilang mereka mau pergi cari persediaan makanan dan ngajak dia buat ikut rombongan. Ini langsung narik perhatian Achan karena dia sadar nyari suplai makanan dan ngeborong semuanya bareng orang lain jelas bukan sebuah ide yang buruk. Tapi sebelum ikut mereka, dia harus ngambil inti kristal dari monster yang udah dia kalahkan tadi. Dia langsung lompat dari kereta dorongnya dan buru-buru lari menuju sisa mayat si monster.
Pas dia pakai ekor kataknya buat nyerap kristal itu, dia langsung dapat kekuatan baru. Kali ini skill pengerasan tubuh, dan itu langsung menyatu sama aliran darahnya. Boleh juga skillnya, sekarang ekornya bisa jadi semacam tameng pelindung. Tapi sebelum dia merangkak balik ke stroller, dia mergokin pria aneh, tadi lagi nelpon seseorang. Dia lagi ngobrol sama orang lain, dan mereka ngebahas soal gimana bayi dan ibunya ini cuma jadi beban buat mereka. Dia juga ngebocorin alasan kenapa dia bawa ibu dan anak ini, yaitu kalau ada bahaya, mereka berdua bisa dijadiin umpan hidup biar agak berguna. Cowok ini beneran gila dan niatnya udah jelas busuk banget. Dia lalu nyuruh orang di telepon itu buat, sekarang perhatikan baik-baik, momen tegang dimulai. Pas Acan nguping soal rencana ngambil barang itu, dia gak sengaja nabrak truk tempatnya sembunyi. Dan si pria langsung noleh bersiap buat nyerang siapapun yang berani nguping. Pria itu nyamperin dia, ngira bakal ketemu orang berbahaya, tapi malah ngelihat bayi imut, yang bikin dia langsung nurunin kewaspadaannya. Seketika cowok itu ngelus kepala Acan sambil nanya gimana dia bisa sampai ke situ. Dia lalu lanjut nelpon dan bilang kalau si bayi denger obrolan mereka, tapi dia sama sekali gak peduli karena dia cuma bayi kecil. Lagian, bunuh bayi imut kayak Acan nanti juga bukan masalah besar. Bayi kita langsung nunduk cemas sadar kalau cowok di depannya ini benar-benar psikopat gila. Mereka semua lalu masuk mobil dan ibunya masangin sabuk pengaman anak di kursi belakang. Mereka pun siap berangkat bareng pria itu dan 3 orang lain. Acan gak percaya sama sekali kalau cowok gila ini yang nyetir, tapi dia gak bisa apa-apa. Coba aja dia bisa pakai kekuatannya, cowok itu pasti udah diremukkan dalam sekejap buat ngebuktiin siapa yang lebih kuat. Penumpang lain saling kenalan, dan ibunya nyoba basa-basi nawarin camilan. Aneh banget lihat orang-orang ini, kelihatan super santai padahal di luar sana lagi kiamat monster. Hon mulai mikir apa mereka belum pernah nonton video monster. Dan ngapain juga mereka nekat keluyuran sekarang. Si pria nyalain mesin, dan dadah-dadah ke penjaga area kompleks tempat mereka tinggal. Pas jalan, Hon sadar kalau sikap cuek mereka itu mungkin semacam mekanisme pertahanan diri. Lagian, meski orang ngelihat monster atau mayat bergelimpangan, bukan berarti dunia ini auto kiamat. Yang bisa mereka lakuin cuma sok normal buat nyembunyiin rasa takut. Sambil terus nyetir lewatin kota, Nona Ling ngeluarin sekotak roti isi buat dibagiin ke semua orang di mobil. Penumpang mobil ini adalah tetangga dari apartemen tempat Acan dan ibunya tinggal. Ada ibunya, Ling Yingyu dari kamar 502 terus. Ada Denu dari kamar 103, dan terakhir, ada Ryukas dari kamar 104. Ibunya terus nawarin camilan ke penumpang lain sepanjang perjalanan menuju ke supermarket itu. Ryukasan nanya gimana ibunya bisa kuat ngurus anak sendirian di masa sulit begini, apalagi dia masih muda dan cantik. Dan kelihatannya dia juga gak punya kerjaan tetap. Bawa anak kecil keluar ruangan kan bahaya banget. Ibunya sebenarnya niat ninggalin dia di rumah. Tapi dia sadar tiap kali Acan ditinggal, bayinya mulai bertingkah gila. Jadi dia terpaksa bawa bayinya setelah mikir panjang. Acan dalam hati nyuruh ibunya buat diam saat ibunya menghela napas panjang. Kepikiran semua kekacauan yang terjadi gara-gara bayinya ini. Selama beberapa hari terakhir, salah satu cowok di depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Si supir nyeletung kalau Ling lumayan jago bertarung, apalagi dia berhasil numbangin monster raksasa pakai alat kejut listrik. Mereka juga bawa anjing peliharaan di truk belakang. Jadi ada tenaga tempur tambahan kalau ada bahaya. Ibu Hon sama sekali gak ingat kejadian aslinya, dan kalian sepemikiran denganku kan? Gak sadar anaknya yang MVP. Nah, pas nyetir lewatin kota, si supir ngerasa ada yang aneh. Harusnya ada banyak monster, tapi tempat ini justru sepi banget. Tiba-tiba, dia ngelihat seseorang lari panik di jalanan buat minta tolong. Pas cewek itu lari cari tempat sembunyi, dinding bangunan di dekatnya meledak hancur dan ada tangan raksasa mau nangkap dia. Sedetik kemudian, dia langsung dikeroyok gerombolan monster ganas. Si supir nyuruh semuanya pegangan kuat-kuat sambil banting setir buat hindarin tabrakan maut sama monster dan cewek itu. Mobil dan truk mereka ngedrift brutal buat ngehindarin kerumunan monster dan berhasil lolos dengan aman. Anjingnya menggonggong kencang di belakang pas para monster mengerubuti cewek malang itu dan nyeret dia ke tanah.
Dia teriak minta tolong saat monster-monster itu menindih dan menyerangnya. Hari ini benar-benar gila semenjak Achan dan ibunya keluar rumah. Mereka sekarang dikepung monster dan Achan coba baca situasi gawat ini. Monster berkepala serangga yang ngepung mobil ini semuanya punya bekas sengatan di leher, berarti pengendali monster-monster ini pasti semacam cyborg. Bos parasit ini adalah tip monster parasit yang punya kemampuan buat ngubah manusia jadi cyborg. Kekuatan individu mereka emang gak seberapa, tapi kalau bergerombol, ceritanya beda. Dan selama bosnya masih hidup berkeliaran, pasukan monster cyborg ini bakal terus berkembang biak. Langkah terbaik sekarang adalah cari cara buat kabur secepatnya. Sisa monster serangga yang gak ikutan meroyok cewek malang tadi mulai ngedeketin mobil buat nyerang penumpang. Jarak mereka udah terlalu dekat dan bikin supir panik. Dan dalam hitungan detik, satu monster berhasil ngancurin kaca depan mobil. Achan ngelihat sekeliling dan tahu kalau masih ada harapan buat mereka semua selamat dari neraka ini, tapi dia harus pusir mereka secepatnya sebelum jumlah monsternya makin gak ngotak. Sayangnya, dia cuma bisa pakai kekuatannya selama 30 detik. Dan, kalau semuanya dihabisin sekarang, maka tamat. Sudah riwayatnya, dia ngelirik isi mobil dan mikir apa ada penumpang yang bisa bertarung. Ryu menatap putus asa keluar mobil, melihat cewek yang lagi digigit dan dimakan hidup-hidup. Dia teriak, nyuruh orang di mobil berhenti buang-buang waktu dan tolongin cewek itu. Ini bikin Achan emosi berat, karena dia sadar orang ini bakal jadi beban ke depannya. Daripada mutar otak buat nyelamatin semuanya, dia malah nangis nyuruh orang bantuin dia. Mending tinggalin aja beban satu ini, karena dia juga ampas kalau diajak tarung. Shin Manoru nyuruh mereka jangan nekat nolongin. Jadi kalian dan aku penasaran kelanjutannya kan? Cewek itu udah punya luka sengatan di leher, berarti udah mustahil diselamatin. Mata Manoru emang super tajam, tapi dia jelas terlalu tua buat. Sini kumpul bareng aku, kita lihat kelanjutannya. Apa dia berguna buat bertarung, atau cuma jadi tukang angkat barang? Sopirnya nanya apa kita tabrak saja kekacauan ini, tapi kalau mau nekat, mereka harus basmi dulu monsternya sebelum mereka semua mati konyol. Achan benci banget ide itu. Kelihatan jelas si sopir malah mau bikin mereka tewas. Cowok itu benar-benar nggak bisa diandalkan pas lagi. Ginting sopir truk di belakang mereka juga sama aja sosnya. Tiba-tiba Dinku ngambil benda keras dari dalam mobil dan teriak kalau dia bakal turun tangan bantu. Sebisanya, pria itu memang kelihatan culun, tapi siapa tahu dia tipe karakter yang mendadak ngamuk nggak jelas. Dia sok berani bilang nggak takut, tapi ya ampun, kelihatan banget dia payah. Jadi sepertinya, beneran gak ada satupun di mobil yang bisa ngalahin monster-monster di luar sana. Ibunya langsung rogoh tas, ngeluarin pistol yang dipakai tadi. Begitu Den dengar ibunya mau maju bawa pistol, dia langsung ciut dan batal ikut campur. Pas mereka lagi ngobrol santai, tiba-tiba ada benda tajam nusuk masuk ke mobil. Langsung nembus dada si Den. Tubuhnya langsung kelempar keluar mobil kayak boneka rusak. Terus, cakar-cakar tajam merobek sisi mobil. Dan seekor monster, serangga aneh nongolin kepala seramnya ke dalam, lalu tanpa babi bu langsung nusuk Ryu pakai cakarnya, mati seketika. Gila, ini pasti tubuh asli dari bos para monster itu. Dia pasti sembunyi dari tadi, nunggu momen paling pas buat nyergap. Perhatikan baik-baik ya, karena nggak ada orang dewasa yang berguna. Sepertinya si bayi kita ini yang harus turun tangan. Tapi belum sempat dia bangun, sebuah sengatan tajam meluncur cepat ke arah ibunya. Sang bayi kalah cepat buat mencegah serangan itu. Tapi anehnya, alih-alih nusuk ibunya, sengatan itu malah nancep di jok mobil. Mereka langsung noleh ke arah depan, dan terkejut lihat Shin Minoru nahan monster itu pakai tangan kosong. Kakek Minoru sadar kalau ini pasti bos besarnya. Si monster pun langsung muter dan mencoba musuk wajahnya. Tapi kakek itu malah nangkap sengatnya dan mematahkannya. Gila banget. Kakak ini jelas bukan orang sembarangan. Dia bisa-bisanya menahan serangan, mematikan bos monster cuma dengan tangan kosong. Monster itu teriak kesakitan pas kakak menusukkan sengatnya sendiri ke lehernya. Teriakannya makin pelan, lalu mati, dan Shin Minoru membuang bangkainya begitu saja. Membiarkannya jatuh berdebum ke atas aspal. Sambil ngusap darah di wajah, dia malah ngeluh soal umurnya yang makin tua. Di sisi lain, Achan Chengu kegirangan sadar kalau kakek ini
benar-benar mesin pembunuh mematikan. Tapi tunggu dulu, pertarungan belum selesai. Monster di tanah itu ternyata punya fase kedua, jadi mereka nggak boleh lengah. Achan memang nggak kenal siapa kakek ini, tapi cuma nincar jantungnya aja nggak cukup buat bunuh monster itu. Benar saja, monster menjijikan itu mulai bangkit lagi dan siap menyerang balik. Bayi itu nggak bisa ngomong, jadi dia cuma punya satu cara buat peringatin si kakek sebelum terlambat. Dia nangis sekencang-kencangnya, bikin si kakek langsung noleh ke belakang dan nyaris aja ngehindar dari serangan diam-diam monster. Serangga itu, sang kakek rupanya udah pernah lihat ini waktu masih di divisi tempur khusus. Dia langsung paham kalau tusuk jantung gak mempan, pantas saja kakek ini kelihatannya super kuat. Dia mantan divisi tempur khusus, makanya udah terlatih banget ngadepin monster kayak gini. Pria tua itu langsung lompat keluar mobil buat ngabisin monster itu sampai tuntas. Sepertinya cara biasa nggak akan mempan. Jadi, Shin Minoru mutusin buat keluarin seluruh tenaganya dan hancurin monster itu sekali untuk selamanya. Dia mencengkeram erat kepala monster itu, lalu menghantamkan lututnya ke wajah monster, bikin tengkoraknya langsung retak. Dari gaya bertarungnya yang singkat ini, kelihatan jelas dia punya insting tempur tingkat dewa. Keputusannya buat ngincar kepala juga super cepat. Kalian sama kayak aku kan? Nyesel baru sadar kakek ini veteran militer dengan kemampuan spesial jauh di atas rata-rata. Nah, di kehidupan sebelumnya, pas si Baim masih jadi kacung organisasi, militer emang udah hancur total. Tapi dia pernah dengar rumor kalau setelah pemerintah runtuh, militer jadi pasukan terbesar yang ngelawan monster. Mereka itu musuh bebuyutan organisasinya dulu. Tapi di antara mereka, ada satu divisi tempur khusus yang jadi unit inti. Mereka jalani latihan khusus dan benar-benar jadi duri dalam daging buat organisasi. Berkat aksi si kakek gila ini, mereka akhirnya bisa lanjut jalan ke supermarket buat ngambil persediaan. Awalnya ibunya nyaranin buat mendingan pulang aja. Tapi Shin Minoru langsung menolak mentah-mentah ide itu. Dia bilang kalau mereka nekat pulang ke rumah, hal buruk lain bisa aja terjadi. Jadi mereka harus tetap maju. Akhirnya mereka punya Tan yang bisa diandalkan di tim. Tapi sekarang, Achan harus putar otak. Gimana caranya bikin kakek ini memihaknya? Mungkin dia bisa kirim perintah militer palsu, atau peras hot buat bocorin info dalam. Atau, nempel aja terus kayak parasit biar kakek itu terpaksa ngelindungin mereka. Cuma ngebayangin, manfaatin kakek itu buat keuntungan pribadinya aja udah bikin bayi kita ini senyum jahat. Pas dia lagi sibuk mikir licik, kakek itu malah ngelus kepalanya. Terus dia nyuruh Nona Lina dan Achan tetap dekat dengannya biar dia bisa sedikit melindungi mereka. Ibunya langsung setuju dan janji nggak bakal jadi beban, bakal ngekor kemana aja. Si kakek bilang jangan berharap terlalu tinggi, dia cuma mau bantu doang. Ibunya berterima kasih karena udah ngebantai bos monster tadi. Tapi kakek itu nyuruh dia santai aja. Kalau Achan nggak nangis ngasih kod tadi, dia pasti udah tewas kena serangan monster. Terus dia bilang ke si bayi, makin bodoh seseorang, makin serakah mereka cari untung gila. Kayaknya kakek ini bisa baca pikiran dan tahu niat. Egois bayi licik kita ini, Achan langsung lipat tangan. Mutusin buat terima aja bantuan si kakek dengan damai. Tapi dia tahu sifat baik Minoru ini bakal jadi bumerang nantinya. Mereka akhirnya tiba di supermarket yang mereka tuju dari tadi, tapi gerbangnya malah ketutup rapat. Kayaknya lagi hari libur nih, padahal iklannya bilang kalau supermarket ini bakal tetap buka. Tapi kenyataannya tutup total. Hon kan hacker dewa, dia pasti nutup tempat ini dari jauh. Tiba-tiba, pintunya kebuka sendiri. Sopir itu senyum dan jelasin kalau dia minta tolong. Temannya bukain pintu pakai remote dari jauh. Sambil ngomong gitu, dia nyengir dan nunjukin ponselnya. Ngingetin mereka buat jangan lupa bilang makasih ke temannya nanti. Jelas aja hal ini bikin Achan makin curiga. Bayi itu diam-diam narik ponsel ibunya dari tas buat ngecek. Pas dia buka pesan, ada chat baru dari Hot yang bilang kalau dia lihat mobil mereka di kamera keamanan, dan dia yang bukain gerbangnya sah. Si sopir ini pasti kenal sama Hot. Ini bikin situasinya makin super ribet, karena baik Hot maupun si sopir benar-benar orang yang sangat mencurigakan. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Dan Achan rasanya udah capek banget bisa sampai di tujuan.
Supermarketnya gede banget dan ada tumpukan banyak banget persediaan barang di gudangnya. Nggak ada kamera juga di sana. Jadi si bayi nggak perlu takut ketahuan pas pakai kekuatan supernya. Terus dia baru sadar kalau si kakek bawa rak senjata utuh. Wajar sih buat mantan tentara divisi tempur khusus. Tapi anehnya, sekarang pas mereka udah masuk supermarket, cowok sopir yang memandu mereka dari awal mendadak lenyap ditelan bumi. Ditambah lagi, nggak ada satupun staf di sana. Jadi nggak mungkin buat beli atau bayar di kasir. Pas mereka lagi kebingungan mikir harus ngapain di gudang itu, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari sudut ruangan. Mereka noleh ke depan dan lihat si sopir tadi senyum licik sambil nepuk tumpukan kardus. Lalu dia deklarasikan kalau semua isi toko udah diborong habis oleh organisasinya. Dari sini, kita berdua tahu situasi bakal kacau. Momen yang paling ditakutin kayak kejadian juga. Orang di depannya ini ternyata adalah anggota organisasi jahat itu. Anjingnya kayak aja sampai menggonggong galak ke dia. Si sopir akhirnya bongkar kedok aslinya. Ngaku kalau dia cuma manfaatin mereka buat dapat akses ke dalam. Sini kumpul, kita bakal lihat gimana bos kecil kita ini beresin para sampah di supermarket. Pas si preman lagi asik ngocen, Kai langsung ngenalin tato di lengan orang itu. Tato itu bukti jelas kalau dia beneran anggota organisasi jahat. Matanya sinis banget, dan dia ngeklaim kalau supermarket ini sekarang milik Lotus Society. Suaranya bener-bener ngancam. Ancaman itu jelas ditujuin buat si kakek veteran. Dia ngeluarin senjata dari saku, nyuruh semuanya diam. Dengar nama organisasi itu, Kai langsung kaget, dia sadar kalau cabang organisasi ini tuh sama sekali nggak biasa. Mereka komplotan perintis yang ngurusin proyek perburuan gila itu. Kelompok ini bahkan udah mulai bikin rusuh. Jauh sebelum bencana aslinya dimulai. Pasti itu alasan mereka nimbun barang. Mereka tahu kiamat bakal datang. Pantas saja dari awal, udah ngerasa ada yang nggak beres. Nada bicaranya aja udah ngeselin banget, tapi siapapun orang ini, bayi Kai siap nyabisin dia. Sementara itu, Lena dan si kakek langsung sadar betapa gawatnya situasi mereka. Pas lihat para kerucung ngepung mereka. Tapi si kakek emang jagoan. Dia refleks ngambil sekop dan melempar itu lurus ke arah generator. Lemparannya keras banget, nancep ke mesin, yang bisa meledak kapan aja, dan suara percikan api mulai kedengaran. Tapi si sopir malah tetap berdiri santai, si kakek langsung curiga lihat gelagatnya. Tiba-tiba orang itu senyum sinis dan ngeluarin remote buat ngendaliin troli. Kakek sadar rencananya berantakan. Dia lompat buat mukul si sopir, tapi di detik terakhir malah kepental. Gara-gara tumpukan kardus, detik berikutnya, moncong pistol udah nempel di depan muka si kakek. Sambil ketawa meremehkan, anggota organisasi itu bilang gak bakal biarin seorang veteran militer lolos gitu aja. Dia ngancam kakek buat diam. Tapi di luar dugaan, Lin maju bawa pistol, nyuruh preman itu mundur atau dia tembak. Lin nuntut penjelasan. Si preman malah geli. Dia sadar Lin beneran polos dan gak paham situasi bahaya ini. Dia ngeledek. Apa Lin masih mikir dia baik kalau sampai dia tembak? Tapi Lin yang terlalu positif malah nawarin buat bagi-bagi persediaan. Kayak lagi ngadain piknik aja, si preman ngakak lihat kepolosannya yang di luar nalar. Lin bertingkah seolah dia yang pegang kendali. Preman itu ngingetin pas dia nitipin anjing ke Lin. Bukan karena baik hati ya, tapi karena pas mau nagih utang, si pemilik asli udah telas. Jadi dia mutusin buat buang anjing itu juga. Terus Lin muncul, dan dia pikir pasti lucu lihat Lin repot ngurus anjing diri sama bayi. Hebatnya, dulu semuanya baik-baik aja, tapi perhatiin baik-baik ya, ini bakal pecah. Sambil nodongin pistol, dia nolak idil berbagi persediaan karena emang gak cukup. Detik berikutnya, semua anak buahnya ngeker mereka. Si bos bilang orang lemah kayak Lin mending mati aja. Kata-kata ini langsung mancing trauma Kai pas dia masih dikendalin organisasi gila itu. Sampai terpaksa makan tikus. Demi bertahan hidup, dulu, dia diremehin persis kayak gini. Lamunannya buyar pas anjingnya udah siap nyerang para preman. Kai langsung gerak cepat melempar selim ke arah generator dan langsung bikin mati lampu total. Kegelapan dalam sisi ruangan. Si bos buru-buru teriak nyuruh pasukannya berhenti nembak sampai ada cahaya. Di saat yang sama, bos itu ngangkat senjatanya, nggak mau rugi, Kai aktifin kekuatan buat mukul.
Tapi si kakek tiba-tiba nyela dan malah nendang bos itu duluan. Kai dan si kakek saling tatap. Dengan shock berat, Kai sadar ini sial banget ketahuan kakek-kakek mantan militer. Ujung-ujungnya, mereka bisa aja nganggap Kai ini monster, dan peluang dia dijadiin kelinci percobaan laboratorium tuh gede banget. Sesuai tebakan, si kakek juga mikir hal yang sama, dan curiga kalau Kai ini monster beneran. Pas dia siap nyerang, bayi Kai langsung lompat dan sembunyi di rak atas, tepat di titik buta si kakek. Kakek itu nyalain senter. Kai sebenarnya juga mau nyalain lampu, tapi dia waspada banget. Dia berdecak kesal. Sadar nggak ada pilihan lain selain ngabisin si kakek duluan. Tapi rencananya batal gara-gara suara aneh yang bikin semua kaget. Mereka nengok dan melihat Slim yang langsung mecah fokus kelompok itu. Sambil senyum licik, Kai duduk santai di troli, siap nonton pertunjukan. Bikin shock, Slim itu malah berubah jadi kembaran si kakek. Cloning itu nyerang, dan sekarang semua orang terpaksa gelut lawan kembaran mereka sendiri. Si kakek juga siap tempur lawan doppelgangernya, sambil ngumpat kesal. Lihat bencana baru ini, Lin ketakutan setengah mati lihat cloning sempurnanya berdiri di depan mata, dan mohon-mohon biar nggak mendekat, suaranya bikin si kakek noler. Kakek nengok dan lihat Kai nangis pas cloningnya mau naik troli. Kalian ngerasa hal yang sama kan? Akting pura-pura nangis bos kecil kita ini emang juara, dan rencananya berjalan mulus. Dia ngeluarin air mata buaya. Nunggu si kakek datang nyelamatin layaknya pahlawan kesiangan. Bener aja, kakek itu langsung nyerang si cloning pas mau nangkap Kai. Tapi kakek mulai frustrasi karena cloning itu gampang banget balik ke bentuk semula gara-gara tubuh Slimnya sadar tenaga kasar doang gak guna. Dia buang sekopnya, mutusin buat ganti taktik yang lebih cocok buat ngadepin monster aneh ini. Dia buka kotak senjata dan ngeluarin pistol. Sementara itu, Lin sukses ngalahin cloningnya pakai pistol kejut listrik. Karena listrik emang kelemahan fatal monster Slim. Kai juga berhasil ngancurin cloningnya lewat serangan bertubi-tubi tanpa henti. Pada akhirnya, kakek tua itu sukses neleburin cloningannya pakai kekuatan senjata api murni. Tapi duel ini belum kelar. Cloning Slim lain lompat ke arah Lin. Untungnya si kakek nembak di detik terakhir. Tapi, monsternya masih hidup dan nyoba nyatu lagi. Jadi si kakek terus nembakin peluru brutal buat ngabisin dia. Mungkin belum mati total, tapi kerusakannya udah lumayan parah. Nah, di saat yang sama, si bos juga bangkit lagi, siap nyerang pas si kakek lagi sibuk banget nahan serangan Slim. Kai ngumpat pelan, benar-benar kesal sama situasi kakau ini. Dia nggak bisa pakai kekuatannya terang-terangan, rahasianya bisa bocor. Dia makin kaget pas bos itu tiba-tiba nyekik dan jadiin dia sandera. Nyuruh Lin sama kakek buang senjata mereka. Yang si bos tolol ini nggak sadar, dia malah bikin semuanya makin gampang buat bocah jenius kita. Kai diam-diam ngaktifin kekuatan Slim dan ngambil alih kendali salah satu krokonya. Preman itu langsung nyabut pin granat. Detik berikutnya, ledakan dahsyat guncang area itu. Walau si bos selamat dari ledakan, dia masih nyekram Kai, tapi Kai malah manfaatin kekacauan ini. Matanya nangkep inti kristal tingkat 1 dan langsung nyomot pakai ekornya sebelum ada yang sadar. Si bos yang shock berat dan nyaris mati, lari panik ke ruangan lain dan ngebanting pintu dengan putus asa buat ngelindungin diri. Di dalam sana, udah ada beberapa preman lain yang nunggu. Bos itu teriak buat segera cabut dan nyuruh mereka nyiapin mobil pelarian. Anak buahnya langsung nurut. Tepat di detik itu juga, bocah kita ngelihat tato lain, kali ini terukir jelas di sisi leher orang itu. Nampilin namanya. Sekarang, semuanya jadi sangat jelas buat Kai. Orang ini nggak lain adalah Lee, bos asli organisasi itu. Dialah bajingan yang bikin hidup Kai hancur lebur di kehidupan sebelumnya. Dulu, Lee selalu pakai topan, makanya Kai nggak pernah lihat muka aslinya. Siapa sangka dia bisa lihat mukanya sekarang pas jadi bayi. Luar biasa, tatapan maut bayi Kai tajam banget, sampai Lee beneran merinding, dan malah ngomelin dia. Tiba-tiba, kabut merah mulai memenuhi udara di sekeliling mereka. Fenomena ini disebut debu merah, anomali mematikan yang bisa ngebunuh atau ngubah manusia jadi monster. Nah, sampai sini dulu ya, percaya deh kalian wajib banget nungguin kelanjutannya. Coba kalian bayangkan situasi gila ini. Tiba-tiba saja, beberapa anak buah Lee berubah wujud menjadi monster mengerikan dan langsung menyerang. Tapi dasar keparat,
Li malah tega menjadikan Kai sebagai umpan monster. Tanpa ragu, pria itu melempar bayi tersebut ke ruangan penuh monster dan langsung kabur, meninggalkannya. Tapi santai saja. Kai sudah hafal trik licik ini, dan sekarang dia siap melepaskan kekuatan aslinya. Masa bodoh ada saksi mata, dia mengeluarkan inti kristal dari sakunya dan langsung mengaktifkannya. Dalam sekejap mata, bayi tadi berubah wujud menjadi petarung dewasa yang sangat siap untuk membantai semuanya. Seekor monster ganas menerjang, tapi tentakel Kai menangkis serangannya tanpa ragu sedikit pun. Kini setelah menyatu dengan kristal itu, kekuatannya meningkat drastis sampai-sampai kerumunan monster ganas di sekitarnya cuma terlihat seperti mainan. Ada satu makhluk nekat yang menembakkan serangan laser dari matanya. Bukannya menghindar, Kai malah berjalan santai menembus cahaya tersebut dan langsung menusuk tubuh monster itu tanpa ampun. Dia tertawa kecil karena tubuhnya terasa sangat ringan untuk dikendalikan. Tentakelnya kini bergerak lincah dan mematikan, mengiris daging monster-monster itu seolah sedang memotong sayuran di atas talenan dapur. Sementara itu, Li cuma bisa bengong ketakutan melihat pembantaian ini. Dia kebingungan dan sama sekali tidak sadar siapa Kai sebenarnya. Karena dia kelewatan momen perubahan wujud tadi. Melihat wajah pucat Li, Kai langsung tahu kalau pria licik itu belum mengenalinya. Dan itu sungguh membuatnya makin puas. Kai melangkah maju dengan tatapan membunuh yang sangat tajam, sudah tidak ada keraguan lagi sekarang. Momen balas dendam akhirnya tiba. Walaupun panik setengah mati, Li buru-buru bersiap membela diri. Dia menarik pistolnya dan menembak Kai. Sayangnya, gerakan Kai jauh lebih cepat daripada peluru murahan itu sendiri. Meski tubuh dewasanya ini bukan tubuh aslinya dibandingkan wujud bayinya, kecepatan dan kelincahannya benar-benar berada di level dewa. Saat Kai melesat maju dan memotong jarak di antara mereka, hingga sangat dekat, Li mengira dia pasti seekor monster. Tapi jagoan kita tidak memberinya kesempatan bicara. Dengan satu gerakan kilat, dia melempar Li sampai menabrak keras sudut ruangan. Sambil memuntahkan banyak darah, Li menggumamkan sebuah kisah yang pernah dia dengar dari seseorang. Kai sempat penasaran siapa orang itu, tapi waktunya tidak pas untuk mengobrol santai. Tiba-tiba saja, Li mengeluarkan sebuah alat suntik. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pria itu menyuntikkan obat aneh ke tubuhnya, dan dalam hitungan detik, tubuhnya membengkak menjadi wujud monster menjijikan. Melihat transformasi gila itu, Kai akhirnya menyadari sebuah fakta mengejutkan. Jauh sebelum bencana besar terjadi, organisasi gelap itu sudah melakukan eksperimen gila dengan formula ini untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa harus kehilangan akal sehat mereka. Saat monster itu bertambah besar, Kai mulai terlihat ketakutan. Benda itu langsung menerkamnya secara brutal, dan walau Kai sempat kerepotan menahan serangannya, dia dengan cepat membalas sabatan itu menggunakan tentakelnya. Namun, dari benturan itu, dia sadar musuhnya bukan monster kaleng-kaleng. Makhluk itu terus melakukan penyerangan secara brutal menggunakan tentakel perak tajam, yang untungnya berhasil dihindari Kai dengan susah payah. Melihat pola serangannya saja, Kai paham makhluk ini memang dirancang khusus untuk membunuhnya. Bulu kuduknya langsung merinding saat dia sadar. Ini adalah monster keparat yang pernah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi tunggu dulu, dia bukan orang yang sama lagi sekarang. Dia bukan lagi versi lemah tak berdaya. Dan dia sama sekali ogah mati di tangan monster konyol yang sama untuk kedua kalinya. Dengan semangat membara, dia menghindari setiap serangan dengan sangat fokus. Lalu tiba-tiba, sebuah ledakan besar menghantam monster itu dari kejauhan. Saat debunya mulai menipis, Kai melihat sosok kakek tua sedang mengisi ulang senjatanya dengan peluru curian dari sekte teratai timur. Benar-benar ironis, sekaligus kocak. Si kakek veteran ini menggunakan senjata milik penjahat demi tujuan baik. Sementara itu, Kai masih mencoba memproses arah pertempuran yang tiba-tiba berbalik ini. Kakek itu ternyata mengincar si monster mata raksasa, yang mana itu adalah wujud perubahan nyali. Melihat jalannya pertarungan menguntungkannya, Kai tidak bisa menahan senyum lebarnya. Situasinya sangat seru. Di sisi lain, Li tiba-tiba teringat masa lalunya saat bergabung dengan organisasi, di mana seorang agen wanita merekrutnya dengan embel-embel peringatan ancaman kiamat di seluruh dunia. Wanita itu meyakinkannya bahwa bergabung dengan mereka
adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Lalu dia memberikan obat aneh itu sebagai hadiah perkenalan yang manis. Sambil menambahkan kalau cairan gila ini bisa membantunya membangkitkan sifat aslinya. Waktu itu, Lee melihat obat tersebut dan sama sekali tidak percaya. Dia merasa sudah sangat paham sebusuk apa sifat aslinya. Tapi setelah dia mengambil suntikan itu dan membangkitkan wujud monsternya, dia baru sadar wanita itu jujur 100%. Pria ini terlahir menjadi monster parasit yang bertahan hidup dengan cara mengeksploitasi titik lemah mental orang lain. Contohnya begini, waktu masih kecil, dia sengaja memanas-manasi seorang nyonya gemuk kalau suaminya selingkuh. Saat ibu itu marah, si bocah ini malah menambahkan bukti kalau suaminya memanggilnya babi tidur yang jelek. Wanita yang memang sudah parah rasa mindernya itu langsung percaya dan mengamuk luar biasa. Setelah dihajar habis-habisan oleh istrinya, sang suami yang kebingungan akhirnya memutuskan untuk menceraikannya. Saat ditinggal pergi, nyonya itu menangis histeris. Di momen rapuh itulah, Lee datang bak malaikat penyelamat, memancingnya masuk perangkap dengan janji akan mengenalkannya pada orang-orang yang tidak akan pernah menindasnya. Beginilah cara kerjanya, menipu hati orang, merebut kepercayaan mereka, lalu menghisap habis hidupnya. Bakat manipulatif ini menjadikannya monster berwujud manusia sesungguhnya. Itulah sebabnya dia sekarang berevolusi. Kalian sepemikiran denganku kan? Monster level 4 ini sangat licik. Wujud mengerikan yang disaksikan jagoan kita tadi cuma halusinasi semata. Kai dipaksa melihat monster dari masa lalunya dan dibuat ketakutan setengah mati oleh tipuan murahan tersebut. Sementara itu, Lee memutuskan untuk bersembunyi, menunggu momen yang pas untuk menyerang balik. Tiba-tiba saja dia tertembak peluru nyasar dan kaget bukan main melihat kakek gila itu bersiap menantangnya lagi. Lee sangat kesal karena kakek tua ini susah matinya, lalu langsung balik menyerang. Tapi si kakek sangat cerdik, dia bersembunyi sambil terus menembak dari kegelapan. Lee mengamuk lagi, tapi serangannya malah disambut ledakan beruntun. Benturan itu menghasilkan asap tebal yang membuat pandangannya benar-benar kacau. Jelas saja Kai langsung memanfaatkan momen emas ini dan menyelinap masuk ke titik butanya dari arah belakang. Saat Kai menyerang, Lee mengumpat kasar karena kesal ilusinya bisa dipatahkan secepat itu. Kai maju satu langkah dan dengan sombong menyatakan kalau Lee itu cuma penipu level 4 yang selamanya jadi ampas. Sambil tersenyum sinis, dia mencambuk Lee dengan tentakelnya, membuat monster penipu itu memaki-maki kesakitan. Detik berikutnya, Lee nekat mencoba menciptakan ilusi baru untuk menjebak Kai. Tapi kali ini, trik tersebut gagal total. Lee benar-benar frustrasi keahliannya macet. Di sisi lain, Kai teringat momen menyakitkan saat dia mati konyol gara-gara halusinasi. Sambil dalam hati berterima kasih pada Lee atas pengalaman itu, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Kecepatan kilat Kai sukses bikin Lee panik setengah mati. Setelah dihajar sampai berdarah-darah, Kai malah bertanya dengan nada super santai apakah dia sudah menyerah. Tapi Kai sadar ini baru sekadar pemanasan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah mematikan akan menghantam bumi. Ini bukan bencana biasa seperti sebelumnya, melainkan gelombang mutasi yang akan membuka gerbang neraka. Saat dia bersiap menebas Lee, monster itu mengemis minta ampun. Tapi Kai mana peduli. Dia muak mendengar batotan terakhirnya dan bersiap memenggalnya. Sementara itu, kakek tua hanya menonton dari kejauhan. Kai paham betul kalau Lee itu ibarat kecoa yang akan terus berontak meski tubuhnya sudah hancur. Jadi, cara terbaik menyelesaikannya adalah langsung menebas. Putus lehernya, tepat saat serangannya melayang, dia kembali terkena ilusi. Ibunya mendadak muncul sambil menangis, bertanya apakah Kai tega membunuhnya juga. Hatinya goyah selama sedetik, dan sayangnya, kelengahan itu berakibat fatal karena dia langsung dihantam rentetan ledakan. Memanfaatkan celah tersebut, Lee kembali menyerang ganas, memaksa Kai menghindar mati-matian. Begitu Kai berhasil bangkit berdiri, si keparat Lee berteriak sombong kalau Kai tidak akan pernah bisa membunuhnya. Dia mengklaim bisa membaca isi pikiran dan menebak semua gerakan Kai. Lee tahu sisa energi lawannya cuma cukup untuk satu serangan, karena itu jagoan kita malah kepikiran untuk melempar urusan ini ke si kakek. Sialnya, seakan bisa membaca pikiran itu,
Li menghindari peluru kakek dan mengejeknya. Menantang apakah dia cuma mau jadi penonton terus. Jadi, apa yang kita lihat selanjutnya? Kai mengumpat kesal, sadar senjata biasa sama sekali tidak mempan. Sementara Li yang arogan itu sangat yakin bisa menebak taktik murahan si kakek. Sini ngumpul, kita bakal saksin gimana epiknya cerita ini. Dengan tawa jahat dan ngaku sebagai dewa, Li jalan ke tempat si kakek sembunyi. Tapi pas dia sampai, granat jebakan kakek itu meledak. Tepat saat Li menginjakkan kakinya. Melihat Li terluka, Kai langsung memuji insting tajam si kakek. Dia lalu bertanya-tanya kemana kakek itu pergi. Seakan menjawab, si kakek tiba-tiba muncul di belakang Li dan bersiap menyerang. Tapi Li menghindar di detik terakhir. Li bersiap membalas, tapi Kai memanggil namanya untuk mengalihkan perhatian. Gangguan mendadak itu bikin Li kaget, sambil tersenyum licik. Li nanya ke Kai apa dia mau tahu masa depannya. Saat dia lengah sesaat, kakek itu menembaknya. Tiba-tiba, sebuah visi aneh menembus pikiran Li. Dia melihat dirinya sendiri sedang berurusan dengan orang-orang lemah di bawahnya. Kai nunjukin masa depan di mana Li selalu jadi pecundang. Dan pada akhirnya nggak berguna, Kai bilang itulah takdirnya. Marah besar, Li memegang kepalanya dan menyangkalnya visi lain muncul. Memperlihatkan dia tunduk di depan orang lain dengan pose menyedihkan. Dia nolak keras masa depan itu. Namun, dia menyerang membabi buta, tapi ujung-ujungnya malah melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, mereka semua bengong gak percaya karena Li malah memotong kepalanya sendiri. Melihat itu, Kai tersenyum puas. Dia berhasil menipu si penipu ulung. Saat kepala Li terlempar dari tubuhnya, dia kembali melihat ingatan Kai. Matanya melotot ketakutan melihat monster yang berdiri di depannya. Sedetik kemudian, kepalanya yang putus jatuh ke tanah, dan dia berteriak menyuruh. Kai keluar dari pikirannya, dia berteriak. Bilang kalau ini arti sebenarnya dari peringatan soal bayi itu. Si kakek melirik Kai dengan rasa penasaran tingkat tinggi. Li melanjutkan dengan suara serak bahwa Kai adalah telur pembawa bencana, bikin Kai dan si kakek kaget. Li memperingatkan, dengan memulai revolusi ini, Kai kehilangan kesempatan hidup normal. Mulai sekarang, pihak organisasi bakal memburunya tanpa ampun. Sebelum dia bongkar rahasia lain, suara tembakan terdengar dan Li dibungkam selamanya oleh peluru. Kai dan kakek itu langsung menoleh ke arah suara sosok baru. Perhatikan baik-baik nih, sosok baru turun dari jeepnya. Dengan santai bilang kalau kita nggak cepat habisi musuh, mereka bakal jadi bumerang. Pas Kai sadar pria itu orang militer, dia langsung waspada penuh. Pria baru itu memanggil si kakek dengan sebutan guru. Karena ajaran yang baru dia sebutin tadi. Namanya Kapten Leon, tapi dia lebih terkenal dengan julukan Serigala Salju. Sebelum guru dan murid itu saling sapa, monster lain muncul di belakang Leon. Tanpa berkedip atau bergerak sedikit pun, dia membunuh monster itu. Karakter utama kita yang ngintip dari balik kotak, benar-benar syok berat melihatnya. Saat itu juga, si kakek bertanya apa Leon sengaja datang ke sana. Soalnya dia berniat pulang buat ngurus cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Leon malah memohon pada gurunya buat balik ke markas besar, karena status mereka lagi darurat. Dia lalu nunjukin foto cucu si kakek yang ternyata aman dan sehat. Leon ngingetin kalau pihak militer sangat butuh komandan mereka. Dengar obrolan ini, Kai langsung sadar kalau kakek ini rupanya komandan tertinggi di militer. Kemudian, Leon nanya ke kakek itu apa dia mau memastikan sendiri keselamatan cucunya. Kakek itu setuju buat ikut dengannya. Sementara itu, Kai panik dan bingung harus ngapain. Saat dia gerak, itu narik perhatian mereka. Gak sampai sedetik, Leon udah ada di depannya, menodongkan senjata. Untungnya, Kai udah berubah wujud jadi bayi. Leon dengan curiga bertanya, apa bayi ini monster yang dia lihat barusan? Kai, sementara itu, merasa ketakutan setengah mati. Dia mikir apa Leon bakal nembak dia, tapi kakek itu ikut campur. Ngasih tahu muridnya kalau dialah yang naruh Kai di situ. Sambil menggendong Kai, kakek itu berbisik, nyuruh Kai terus pura-pura. Kai pun mulai nangis layaknya bayi yang emang wujud aslinya sekarang. Leon komentar betapa cocoknya si kakek sama bayi itu. Tiba-tiba, karakter kita ngerasain aura aneh dari Leon dan menatapnya lekat-lekat. Di momen itu, dia mikir apa dia pernah lihat Leon di organisasi sebelumnya. Kemudian,
Kai ditaruh di ruang perawatan bareng bayi-bayi lain saat perawat meletakkannya. Di box bayi, Lian nyuruh perawat itu pergi dan dia nurut tanpa babibu. Sambil pura-pura tidur, Kai nguping semuanya dan mikir kemana perginya si kakak. Dia juga bertanya-tanya soal tempat dia berada sekarang. Tiba-tiba, seorang bayi mulai nangis, menarik perhatian Lian. Awalnya, dia santai memuji energi bayi itu dan nyuruh dia diam, tapi tiba-tiba, nada suaranya berubah saat dia pakai kemampuannya buat bikin bayi itu tertidur. Sementara itu, karakter kita menyaksikan semua ini dengan mata melotot nyeri. Dia ingat kalau Lian itu tokoh penting di organisasi. Dengan kode nama Tang, bukan cuma itu. Dia punya kekuatan super langka dan mematikan di mana dia bisa meledakkan darah di tubuh siapa aja. Sesuka hati, dia tahu Lian barusan pakai. Lo pasti sepemikiran sama gue, kekuatannya bikin bayi itu kurang oksigen dan pingsan. Bukan tidur alami. Kai sadar betul, dia harus ekstra hati-hati sama orang ini. Apalagi setelah percobaan pembunuhannya. Tadi, sekarang Lian jalan mendekati karakter kita. Sementara itu, Kai lagi mikirin kekuatannya sendiri, yang bangkit terlalu cepat. Padahal organisasi itu baru aja dibentuk, dia jadi bertanya-tanya. Apa dia termasuk sedikit orang yang cocok buat bangkitin kekuatan sebelum kiamat terjadi? Di momen itu, Lian mutusin buat meriksa Kai dan nyuruh dia diam. Kai langsung nahan napasnya. Terus-terusan, begitu Lian menjauh, Kai menghala napas lega. Sebelum pergi, Lian nyeletuk betapa serunya hal ini. Saat dia keluar, Kai melihat sekeliling buat mastiin dia beneran pergi. Lalu, dia langsung berdiri tegak. Dia teringat Li, seorang penipu ulung yang bisa manipulasi pikiran. Kai punya kemampuan serapan tingkat dewa yang bikin pelindung di pikirannya buat melindungi isi kepalanya dari Li. Nah, buat ngelindungin diri dari Lian, dia ngatur aliran darahnya, melambat, dan ngebiarin darah palsunya terserap otomatis. Setelah mengamati itu, dia melihat bayi-bayi lain di sekitarnya dan mikir apa mereka juga telur pembawa bencana. Bukannya dia nggak tahu istilah itu. Dia pernah dengar di kehidupan sebelumnya, tapi karena statusnya yang rendah dulu, dia nggak pernah punya akses ke info sepenting itu. Tetap aja, dia yakin Lian pasti tahu sesuatu. Dia lalu menganalisa situasi pihak militer yang dulunya dihancurkan dalam kehidupan masa lalunya oleh organisasi itu. Pikirannya beralih ke kakek tadi, yang jelas nggak percaya sama Lian karena dia mau ngecek cucunya sendiri. Dia juga memikirkan soal inspeksi yang dilakuin Lian padanya. Ada terlalu banyak pikiran yang muter-muter di kepalanya. Lalu dia ingat ibu dan anjingnya, tapi dia cepat-cepat membuang jauh pikiran itu. Dia lagi nggak di situasi di mana dia bisa mikirin orang lain. Sekarang, dia cuma perlu fokus sama rencana kaburnya. Dia nyoba buka pintu pakai kekuatannya, tapi ternyata nggak bisa. Dia ingat inti kristal yang didapat sebelumnya, yang dia pakai buat gabungin kekuatan bernama bayangan gelap. Tapi selama proses fusi, dia nggak bisa pakai banyak kekuatannya. Saat ini, dia cuma bisa pakai bayangan gelap dan pelindung dewa. Pelindung dewa bantu dia nahan serangan mental. Tapi bayangan gelap itu terlalu overpower dan berisiko kalau dipakai sekarang. Jadi dia mutusin nunggu dan memahami niat orang-orang di sekitarnya sebelum pakai kekuatan dan ambil risiko ketahuan. Sejauh ini, akting jadi bayi aja udah berjalan mulus buatnya. Tiba-tiba, dia nyadar ada sesuatu yang muncul dari box lain. Dia menatap bayi lain yang kakinya berubah jadi cabang pohon. Berarti, bayi ini pasti orang yang cocok juga kayak dia. Lalu, dia melihat beberapa bayi lain pamerin kemampuan yang beda-beda dia. Ingat di kehidupan masa lalunya bayi-bayi ini selalu dikurung. Sekarang dia paham kalau mereka semua ditaruh di tempat yang mirip sama tempatnya ini. Tiba-tiba akar pohon menangkapnya pas. Dia nyoba lepasin diri. Dia malah nggak bisa. Dia sempat mikir, apa dia harus pakai kekuatannya sekarang atau enggak. Tapi pikirannya terpotong sama cowok lain yang bantuin dia lepas. Ternyata, dia itu anak kecil yang nyuruh dia buat pura-pura tidur aja. Jadi sekarang dia harus nurut. Kai kaget banget lihat anak itu, umurnya baru 5 tahun, tapi udah menguasai kekuatannya. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Anak itu langsung kabur dan hilang. Kai noleh lihat perawat masuk. Nah, kira-kira apa yang bakal kita saksikan selanjutnya? Terus ikutin ya. Sini kumpul. Kita bakal saksin bayi pura-pura tidur di lantai.
Kepala perawat nyuruh kumpulin semua bayi, dan MC kita ikut ke angkut. Sambil digendong, Kai mulai mikir. Ada apa sebenarnya dan apa rencana mereka? Gak lama, perawat naruh semua bayi di lantai. Dia buka mata sedikit dan cuma lihat kegelapan pekat yang mengelilingi. Mereka pikiran seram langsung muncul, apa mereka disuruh tarung sampai mati? Gak heran sih, soalnya ini tradisi organisasi gila di kehidupan masa lalunya dia. Juga ngerasain ada orang organisasi di dekat situ. Pelan-pelan, dia mulai merangkak bareng bayi-bayi lain yang ikutan bangun. Pas lihat ke atas, dia merhatiin Lian di atas. Sebelum sempat mikir lagi, dia lihat monster jalan deketin satu bayi. Awalnya, dia nebak bayi-bayi ini cuma bakal jadi mangsa si monster. Maklum, seingat dia dulu, gak ada bayi di kehidupan lalunya. Terus dia sadar monsternya dirantai. Tapi bukan berarti mereka aman ya. Dia yakin rantai itu cuma pengaman sementara, dan monsternya pasti bakal dilepas nanti. Semua bayi di sekitarnya juga ketakutan lihatnya. Bocah kita langsung maju, narik bayi yang nangis dari dekat monster, dan naruh dia agak jauh. Sambil merhatiin bayi-bayi dan Lian di atas, dia akhirnya nyimpulin kalau mereka semua dikumpulin di sini buat lawan monster demi bangkitin kekuatan secara paksa. Tujuan ngumpulin para bayi di sini pasti buat rencana organisasi yang disebut proyek anjing pemburu. Rencana ini diserahin langsung ke Lian. Saat itu juga, Lian ngaku cuma pura-pura baik di depan gurunya, terus dia dengan santai minta semuanya buat gak ngecewain dia, lalu nekan tombol mulai ujian. Detik itu juga, rantai monster hancur dan langsung nyerang bocah kita. Untungnya dia masih bisa menghindar walau mepet. Dalam prosesnya, telinga dia sedikit terluka. Dia merhatiin monsternya. Kayaknya sih monster tingkat 2. Dia yakin banget bisa ngalahinnya, tapi agak ragu sama nasib bayi lain. Dia lihat sekeliling ke arah bayi lain yang ketakutan setengah mati. Satu balita mulai nangis, dan itu narik perhatian si monster. Sekarang monsternya jalan ke bayi itu, tapi cewek di sebelahnya kaget panik, dan tiba-tiba kekuatan cabang pohonnya aktif. Berbagai tanaman rambat langsung ngikat monsternya. Kai ngasih jempol ke cewek itu dan berharap dia bisa nahan. Saat itu, Lian juga sadar sama kekuatannya yang masuk tip tanaman rambat. Dia ngasih pujian, bilang itu lumayan bagus. Apalagi ingat ini masih level tingkat pertama. Perhatiannya lalu beralih ke bocah kita yang masih belum nunjukin kemampuan apapun. Tapi, dia yakin banget Kai pasti punya kekuatan. Di kepalanya, dia mikir Kai bakal ngeluarin kekuatannya kalau ditekan sampai batas maksimal. Bersamaan dengan itu, nah perhatikan baik-baik ya, ini momen di mana semuanya jadi makin gila. Monster itu lepas dari tanaman dan bersiap ngamuk total. Kai sampai kaget lihat parahnya situasi ini, pas merhatiin sekeliling. Achan yakin dengan tingkat 2 miliknya. Gak mungkin bisa ngalahin monster ngamuk yang hampir setara tingkat 3. Gak ada pilihan. Dia mutusin maju sendiri, dia genggam erat kayu. Berduri sampai tangannya berdarah, tapi tetap maju terus. Kemudian, bayi luar biasa kita lompat dengan tubuh kecilnya ke arah monster. Pas udah dekat, dia pakai skill pelindung dewan, bikin monsternya geleng-geleng kepala kesakitan. Bayi ini harus mikir cepat. Sembunyi di balik tanaman, dia nyerang, ngasih tendangan supermon ke dagu monster. Tiba-tiba, monsternya kepleset pasir. Bikin Achan bingung dari mana datangnya pasir itu, yang jelas ini nguntungin dia. Dia tengkurap di kayu berduri, nenangin diri mikir kalau dia belum ketahuan. Tapi ternyata dia salah besar. Pas monsternya jatuh dari tebing, sialnya ekor si brengsek itu ngelilit bocah kita. Pas jatuh bareng, tentakel aneh nangkap Achan dan motong ekor monsternya. Nyelamatin protagonis kita, dia langsung lihat ke atas dan matanya tertuju ke robot. Tentakel itu naruh tubuh kecilnya balik ke tebing, dan Achan dengan penasaran merhatiin alat itu. Dia sadar ini adalah robot keamanan buat proyek anjing pemburu. Di saat yang sama, bayi kita lagi dipantau. Tan ngeliatin dia sambil nyeringai. Seorang tentara berseragam muncul di belakangnya, ngelaporin kalau sistem keamanan udah diaktifkan. Tentara itu lalu nanya kelanjutan eksekusi proyek anjing pemburu. Tan, yang kelihatan kayak bosnya, bilang kalau bawa balik robot itu adalah keputusan mantap karena rencananya cocok banget sama proyek ini. Pandangan si bos balik ke layar lihat bayi kita lagi nocah polos.
Bikin dia mikir jangan-jangan bocah ini anggap semuanya mainan. Padahal, bayi kita lagi melotot panik. Bingung apa satu-satunya cara bertahan hidup cuma dengan nurut sama organisasi. Pikiran itu bikin dia mikir lagi, mau sampai kapan jadi anjing peliharaan mereka. Merangkak di pinggir tebing, dia merasa, mending mati aja daripada hidup sengsara lagi dan ujung-ujungnya dikhianati. Makanya, dia sengaja lompat dari tebing, tapi robot keamanan ngikutin, nangkep dia lagi pakai tentakelnya. Sialnya, monsternya masih hidup, dan langsung nangkap robot itu buat diajak gelut bareng. Balik ke ruang kendali, si tentara panik ngelaporin kalau robot keamanan mereka mulai ngelek dan satu spesimen udah jatuh. Dia nanya apa mereka harus nyelamatin spesimen itu. Bosnya yakin spesimennya gak bakal selamat dari tebing, jadi gak sepadan buat ditolong. Belum lagi, mereka gak berani masuk pabrik pengolahan karena takut mancing monster gate. Robot aja gak bisa ngalahin makhluk itu, sang bos sadar dia pun susah ngalahin monster itu pas. Pergi, dia ngasih peringatan ke tentara biar gak ngelakuin hal bodoh dan biarin aja proyek anjing. Pemburu untuk sekarang, dia malah merintahin lanjut ke proyek telur bencana. Kalian pasti mikir dia mati, kan sama. Tapi pas dia jatuh ngegelinding kayak bola, dia tiba-tiba berubah balik ke wujud manusia super pakai jas hitam, mirip pekerja malam. Kocak parah. Dia lihat sekeliling bingung ini tempat apa karena mirip banget sama tempat sampah. Di sudut lain, dia nemuin gerbang berjeruji besi. Yang bikin dia mikir jangan-jangan itu jalan keluarnya. Pas dia lihat keluar, nasib bilang gak ada yang instan bro. Makhluk-makhluk aneh mulai merangkak ke arahnya. Wujud mereka yang setengah mati bikin nyalinya diuji, dan jujur dia agak gugup, tapi dia nahan diri, mutusin buat ngakhirin penderitaan mereka. Makhluk itu nyerang, tapi dengan cepat dia nebas leher dan anggota tubuh mereka sampai tawas total. MC kita bikin semuanya kelihatan gampang. Seolah bunuh mereka itu gak ada artinya. Di belakangnya sekarang numpuk gunungan mayat, menara monster yang baru aja dia bantai. Sambil nyeringai, dia batin kalau kerjaan ini terlalu gampang dan insting lamanya udah balik, ekor kai gerak, nyala merah terang. Pas dia mulai nyerap energi dari mayat-mayat itu, proses yang butuh waktu lumayan lama. Sambil duduk santai, dia mikir monster terakhir yang dibunuh mungkin ranking 1 atau 2, terus dia mulai mikir cara ngehancurin gerbang jeruji itu. Sebelum bisa bertindak, ada sosok lain muncul, yang ini wujudnya lebih mirip manusia dan bawa pedang, cuma dengan satu tebasan, pedangnya ngeluarin energi aneh. MC kita nyeringai lebar, nanya apa orang baru ini raja di tempat ini, walau mukanya gak meyakinkan. Pendekar energi merah itu mulai pamer kekuatan, gerak kilat dan mecah dirinya jadi 3 klon yang beda. Dia langsung tertarik, karena ini jurus langka, sesuatu yang udah lama banget gak dia lihat. Walau begitu, serakahnya muncul, dia langsung maju nyerang ketiga klon itu. Nafsu pengen rebut kekuatan itu. Sekarang bocah kita lari ke arah penjaga, tapi mereka malah ngelewatin dia gitu aja. Bikin dia bingung apa yang baru aja terjadi. Ternyata para penjaga itu sibuk ngeburu monster lain. Setelah beres, mereka cuma diam berdiri, gak nyamperin MC kita. Dia senyum, heran kenapa banget. Mereka nyuekin dia, rasanya diremahin banget kan. Berdiri pas di depan muka mereka, dia merhatiin mereka gak gerak sama sekali. Ngerasa tingkah mereka aneh, dia mikir kenapa gak diserang padahal dia udah di depan mata. Tiba-tiba dia sadar, mereka pasti cuma disuruh jaga pintu keluar. Jadi Kai langsung lari ke sana dan ketiga penjaga itu refleks ngikutin, berusaha keras buat ngabisin dia. Dia sadar betapa gila kecepatan mereka, tiba-tiba tangannya putus ditebas. Darah ngucur deras gara-gara salah perhitungan. Jadi kita tinggalin ceritanya di sini gila kan, dia malah kelihatan ketagihan. Ayo teman-teman, mari kita saksikan aksi gila ini. Dia meyakinkan dirinya bahwa kehilangan satu lengan bukan masalah besar. Seolah bisa tumbuh lagi dengan mudah. Sekali lagi, dia menerjang mereka. Dia melompat dan menusuk salah satu penjaga, sangat bertekad membalas dendam demi lengannya. Dengan satu tumban, dia masih harus menghadapi dua penjaga yang masih berdiri dengan kekuatan penuh. Kai memasang kembali lengannya, tahu itu akan segera normal. Kedua penjaga menyerangnya lagi, dan setiap pukulan terasa jauh lebih intens dari sebelumnya. Dia akhirnya paham dinamika kekuatannya. Tenaga itu terbagi di antara para klon. Semakin sedikit jumlah klon,
Semakin kuat sisa penjaga tersebut, Blackie pun mulai kesal karena musuhnya sangat aneh dan banyak tingkah. Entah bagaimana, dia berhasil menangkis satu serangan penjaga. Sambil mundur sedikit, dia memutuskan untuk menghajar keduanya di saat yang sama, tidak memberi celah sedikit pun untuk mereka bergabung. Dia sadar kekuatan bayangan gelapnya masih bisa dikembangkan. Teringat wujud bayinya, dia ingat sudah sangat terbiasa bertarung menggunakan wujud tersebut. Blackie kini menyadari tidak ada gunanya mempertahankan wujud manusia. Saat penjaga menyerang secara bersamaan, dia langsung berubah menjadi sosok mirip monster racun dengan bentuk yang tidak pasti dalam wujud ini. Dia memegang kendali dan langsung membunuh kedua penjaga sekaligus. MC kita kembali ke wujud manusia dan berdiri di atas mayat penjaga. Dia segera menyadari mayat para penjaga menyatu setelah mati. Saat melihat lebih dekat, ada kalung di leher penjaga itu. Kalung tersebut menunjukkan nama dan pasukannya, yaitu pasukan Serigala. Namanya adalah Letnan Barton. Mengetahui hal ini, MC kita kaget bukan main karena tidak menyangka anggota pasukan asli dikirim. Ke sini, dia memukul kristal merah dari tubuh Barton. Menggunakan ekor tajamnya, dan kristal itu menyala merah. Dia menatap kristal itu dan sadar bahwa monster tadi adalah kelas 5. Menghela napas lega, dia bersyukur berhasil mengalahkannya sebelum para klon itu menyatu. Kai berkeringat dingin, jika monster kelas 5 saja sekuat ini, kiamat mungkin sudah dimulai. Itu urusan belakangan, tapi untuk saat ini, dia fokus pada debu merah yang akan meletus dalam 2 hari. Dia memikirkan ibunya, wanita berambut merah itu. Dia harus segera menemukannya atau ibunya dalam bahaya besar, kemudian dia mengambil tasnya dan mulai melangkah menuju pintu keluar. Terdengar suara langkah kaki, dia langsung bersembunyi. Dari gerbang muncullah Holt, diikuti 2 pria yang mengancamnya dari belakang. Jika bergerak, dia akan langsung dikirim ke akhirat. Meski ditodong senjata, dia malah menyeringai dan dengan gerit meminta izin untuk melepaskan baju tebalnya karena cuaca sangat panas dan berkeringat. Seluruh tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Dia melihat sekeliling dan heran kenapa tempat ini jadi seperti pusat pembuangan sampah. Dia berteriak ingin ruangannya kembali seperti semula, tapi para pria itu tidak peduli. Mereka membentaknya untuk terus jalan. Jadi Hot berbalik dan menebak mereka pasti rekrutan baru, karena tidak tahu ini tempat apa. Hot berteriak bahwa ini wilayahnya dan meniup sebuah peluit. Nah, perhatikan bagian ini, keadaan akan jadi sangat gila. Sesuatu muncul dan tentakel robotik tiba-tiba mencekik leher para pria itu ke atas. Tentakel lain muncul di mana Hot berpijat dan berdiri gagah. Dia tahu masalah ini terjadi hanya karena orang-orang jahat itu. Dan gara-gara mereka, ruangannya terlihat sangat hancur seperti medan perang dunia kedua. Jadi, dia memutuskan untuk bersih-bersih dengan pasukan robotnya. Tanpa ampun, para robot itu menyerang sisa orang-orang yang setengah mati dan mencabik mereka. Sementara itu, satu laba-laba robot mendeteksi pahlawan kita yang bersembunyi di sudut dan menguncinya sebagai target utama. Tapi sebelum serangan mematikan itu mendarat, dia menahan tombak tepat di depan wajahnya. Saat tombaknya tertahan, Hot berlari kencang menerjangnya. Namun Kai dengan sigap melompat dan menyelamatkan diri. Sebelum dia terkena tendangan mematikan wanita itu, Hot tersenyum menatapnya. Dengan serangan lain, dia mengonfrontasinya, menuduh Kai sebagai pelaku yang membuat markasnya hancur berantakan. Padahal MC kita malah fokus pada betapa kuatnya Hot. Sungguh di luar dugaannya untuk seorang wanita biasa. Hot tersenyum dan berkata ini baru pemanasan. Lalu sekumpulan ekor tombak tiba-tiba siap menyerang MC kita lagi. Entah bagaimana dia berhasil menghindar sebelum terpotong-potong. Hot sangat yakin serangan itu telat dan Kai sudah habis, namun secara mengejutkan, dia muncul kembali tepat di depannya. Dia berhasil menebas semua laba-laba robot itu. Muncul dari balik kepulan asap, dia tersenyum dan mengakui bahwa dia memang salah karena tidak memberinya suplai dari supermarket. Tapi ini sudah kelewatan. Wanita itu akhirnya sadar siapa dia, membuatnya sedikit cemas. Ternyata itu Kai. Tiba-tiba saja, dia melompat ke belakang Hot dan menempelkan pedang tajam tepat di lehernya. Hot berkeringat dan memintanya untuk sedikit melonggarkan cengkeramannya. Kai pun melepaskannya dan dia berdiri berhadapan.
bertanya-tanya betapa mematikan dan kuatnya pria ini, pahlawan kita. Penasaran apakah ini markas aslinya dan ingin tahu apa yang terjadi. Karena sangat aneh markas peretas bisa dibersihkan sebersih ini. Hot kesal karena pria ini tidak mau pergi. Tak lama, Hot mulai sibuk memperbaiki robotnya, bertanya-tanya siapa yang menghancurkannya sedemikian rupa karena sekarang dia tidak bisa masuk laboratorium. Sementara itu, Kai bersantai pada ekornya. Dia sadar sejak levelnya naik, ekor Tauli tidak bisa lagi menyerap keahlian, tapi masih hebat menyerap energi yang memperpanjang waktu aktivasi kemampuannya. Jadi, dia merahasiakan semua ini. Akhirnya, Hot mengusap keringatnya dan selesai. Dengan pekerjaannya, Hot membuka gerbang dan mereka berdua masuk ke dalam laboratorium. Dengan cepat, dia menuju komputer dan bilang akan menunjukkan siapa perusak tempat ini. Dia pun memutar rekaman, di mana Leon terlihat di depan pintu keluar. Seorang wanita berambut putih bernama Anna melangkah keluar. Saat mencoba basa-basi, Lee memotongnya, berkata dia tidak ada waktu untuk obrolan kosong. Anna mulai menggoda. Kalian pasti tidak menyangka kecepatan wanita ini kan? Dia menyebut Lee tidak sabaran dan mengeluarkan senjatanya. Lee juga menodongkan piston ke kepalanya dengan sangat cepat. Anna menebas pistol itu jadi dua. Lee kaget dan sebelum dia sempat sadar, Anna menusukkan senjatanya langsung ke pergelangan tangan Lee. Membuktikan betapa kuatnya dia, darah muncrat saat dia mencabutnya, dan Anna melompat mundur. Tetap menjaga ketenangannya, dia memberitahu bahwa luka kecil ini tidak bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Darinya, jadi Lee akan terus berdarah sampai mati. Dia berteriak mempertanyakan apa isi kepala wanita itu. Berani menyerang seorang prajurit di pangkalan militer. Anna menyuruhnya tenang, karena dia kesini hanya ingin menjual produk dari organisasinya yang berupa obat khusus. Lalu dia melompat mendekat dan melepaskan kacamatanya. Menatap lurus ke matanya, dia memasukkan Lee ke dalam pengaruh hipnotis. Tiba-tiba Lee melihat ilusi mengerikan di mana tentakel alien muncul dari punggungnya, sementara prajurit lain menatapnya. Pada akhirnya, dia tertembak dan Lee langsung tersadar ke dunia nyata, berkeringat deras, dia merangkak ketakutan. Sama sekali tidak paham apa yang terjadi. Dengan panik, dia bertanya apa maunya wanita itu. Tersenyum manis dan bilang dia akan mendapat sebuah hadiah spesial. Lee membayangkan dirinya sedang menunggang kuda, lalu melihat sebuah botol cairan obat di tangannya. Tiba-tiba saja, dengan dorongan adrenalin yang memuncak, dia menyuntikkan obat itu ke tubuhnya. Rekaman berakhir dan Kai hampir gila, kehilangan kesabaran. Dia menyuruh Hot memperbesar wajah Anna. Dia mengenali Anna sebagai petinggi tingkat atas dari organisasi tersebut. Pola di matanya adalah roda takdir nomor 10. Sementara itu, Hot penasaran siapa wanita aneh ini, karena baru pertama kali melihatnya. Dia masih heran Lee ternyata bagian dari militer. Secara diam-diam, Hot melepaskan satu robot laba-laba kecil pengintai. Di sisi lain, Anna juga meyakinkan Lee betapa tidak adilnya dunia ini. Berjanji membantunya membalas dendam, Lee mengusap dagunya, menegaskan bahwa dia sangat menantikan hal itu. Sebuah tanda didirikan, dan Barton menyindir jika Tuan Lee tahu tempat ini dipakai untuk eksperimen gila, dia akan tamat. Lee hanya tersenyum karena jika berjalan sesuai rencana, tidak akan ada yang tahu. Kandang di bawah tenda itu dibuka, menampilkan makhluk merah aneh di dalamnya. Para prajurit sangat ketakutan untuk mendekat. Namun, pelajarannya, jangan pernah percaya eksperimen gila. Sebelum sempat sadar, makhluk itu langsung menyerang. Benda itu melompat ke wajah Barton yang menjerit meminta penjelasan. Lee hanya berdiri santai, sadar Barton tidaklah spesial. Sini ngumpul, mari kita saksin kegilaan manhwa ini. Dia berjalan pergi, bilang mau menerima pembaptisan Lebu Merar demi jadi adaptor langka. Lee terus ngoceh, kalau mereka tumbuh bareng layaknya saudara, di panti asuhan yang sama. Tapinya dia tetap membunuhnya tanpa rasa bersalah sama sekali. Barton sama sekali tidak paham maksud ocehan itu, tapi Lee terus saja membuat kekacauan. Para prajurit mutan langsung menyerangnya tanpa ampun, tapi dia menghabisi mereka semua di tempat. Karena bingung para ilmuwan dengan ketakutan bertanya pada Lee apa yang sebenarnya terjadi. Malah ikut dijebak pakai cairan lengket aneh. Barton teriak menyuruh seniornya berhenti. Melepaskan cairan lendir gila itu,
karena sadar bahayanya luar biasa. Tapi si senior malah tersenyum sinis dan bilang ini baru permulaan. Sementara Barton perlahan mulai berubah wujud menjadi sesosok monster mengerikan. Satu-satunya hal di otaknya cuma mau melindungi orang-orang di luar fasilitas. Dia ogah lendir atau monster manapun kabur. Jadi, dia membantai habis-habisan semua yang ada di sana, memenuhi tujuan terakhir yang dia ingat sebelum otaknya kosong melompong jadi monster. Tiba-tiba, seorang pria masuk dari pintu keluar dan syok melihat mayat bergelimpangan. Dia menatap Burton dengan panik, bertanya-tanya apakah Burton yang melakukan semua gila ini. Tapi monster itu diam saja. Merasa terancam, si pria mencoba lari keluar buat cari bantuan. Belum juga selangkah, Burton langsung menusuk punggungnya Jack. Pria itu batuk, darah, dan bingung parah sama situasi ini. Tak lama kemudian, dia pun tewas mengenaskan. Rekaman videonya buram gara-gara kameranya rusak. Bikin Hot panik karena dia kehilangan informasi penting. Perhatikan bagian ini, karena semuanya bakal makin seru. Jagoan kita sadar kalau Hot tidak banyak tahu soal wanita atau organisasi itu. Ancaman terbesarnya sekarang cuma monster penyebar debu merah yang dulu membunuhnya. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu banget organisasi itu punya monsternya. Yang bikin dia curiga jangan-jangan mereka dalang utama di balik kiamat dunia. Dari situ, dia mulai menyadari kalau dengan alasan sekuat itu, pasukan serigala punya hak penuh buat menghancurkan organisasi tersebut. Tiba-tiba perutnya keroncongan keras dan dia baru ingat belum makan apa-apa. Apesnya, dia tidak bisa makan banyak gara-gara ukuran tubuh aslinya masih bocil banget. Dia lalu melirik Hot, nanya apa tugasnya sudah beres. Hot cuma senyum canggung dan beralasan kamera rusak itu bukan salahnya. Si jagoan sadar kalau Hot ini sudah tidak berguna dan langsung menempelkan ujung senjatanya ke leher cewek itu. Tiba-tiba seorang kakek mencegahnya. Dan Hot langsung pakai kesempatan emas itu buat kabur sambil teriak memanggilnya. Kakak disi aja di kebingungan sendiri, mikir apa beneran Hot itu cucunya. Saat mereka bertiga saling tatap-tatapar, terungkap kalau Yang dan Leon lah yang menawan cucunya. Lalu melakukan berbagai macam eksperimen aneh. Padanya, jagoan kita mikir, apa musuh mereka ini orang yang sama. Tapi Hot malah ngidam makanan hangat duluan, dan si kakek setuju-setuju saja. Bocah kita cuma dikasih sekotak susu karena memang cuma itu yang bisa dicerna perutnya. Dan Hot ketawa ngakak ngejek dia yang sok jagoan, padahal masih minum susu. Mikir apa mending dikasih tahu saja ya. Hot jadi bingung lihat mereka ngobrolin soal ukuran tubuh bocah itu. Setelah urusan kelar, dia langsung berubah wujud jadi bayi lagi. Hot kaget setengah mati sampai menyemburkan minumannya. Dia baru sadar kalau ternyata jagoan kita ini aslinya bayi berumur 1 tahun doang. Si bayi menepis tangan Hot saat mau disentuh. Hot auto ngumpet di belakang kakeknya sambil ngadu kalau Lian sama bocah itu sama-sama tukang bully jagoan. Cilik ini sadar mereka bakal meremehkannya karena dia cuma bayi umur 1 tahun dengan kemampuan kelas SSS dan belum bisa mengontrol penuh kekuatannya. Tapi dia lebih memilih merahasiakan status reinkarnasinya. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Rahasia ini bisa jadi senjata andalan nanti. Bayi mungil itu lalu mikirin langkah selanjutnya, yang membocorkan kalau ada unit lain di sana dan pasukan serigala salju adalah salah satu yang terkuat. Tapi komandan mereka sudah lebih dulu dihabisi oleh Lee, yang mulai panik gara-gara anak-anak tersebar di mana-mana dan serangan terang-terangan bakal sangat berisiko. Padahal misi utamanya menyelamatkan anak-anak dulu. Dia bergumam andai ada rekan kerja sama pasti beda ceritanya. Yang langsung berdiri dan bilang mereka bakal kena masalah besar kalau sampai pasukan salju curiga. Dia nanya ke Hot, apa bisa menyiarkan rekaman palsu lewat robotnya. Dengan sombongnya Hot bilang gampang. Tapi minta bayaran gila-gilaan buat operasional dari luar ruangan. Tarifnya 100 juta yang cuy kesal. Si kakek langsung angkat dan melempar Hot keluar lewat pintu. Terus dia nanya ke apa sanggup nyelamatin anak-anak itu sendirian? Mengangguk setuju. Janji bakal membebaskan anak-anak kelinci percobaan itu dan menyembunyikannya di sini. Sambil meyakinkan Yang kalau rencananya aman. Yang pergi bawa cucunya, sementara sudah siap banget buat bikin Len mencicipi manisnya kematian sebentar lagi. Di sisi lain, kadal monster sedang asik ngejar anak-anak. Untungnya bayi jagoan kita siap beraksi.
Tapi tiba-tiba, dia melihat seorang anak laki-laki mencegat. Kadal raksasa itu bikin dia takjub. Dia mikir siapa yang harus diselamatkan duluan. Jelas bukan bocah-bocah yang cuma bisa nangis dan teriak-teriak. Jadi dia milih nyelamatin yang paling kalem dulu. Tapi satu, kadal sialan itu berhasil menangkap seorang anak. Dan orang-orang di ruang kendali sadar beberapa anak sudah tewas. Mereka juga curiga sama pergerakan aneh robotnya. Sementara itu, di ruangan tempat monster tadi dikurung, ada cowok rambut pink yang kelihatan lagi menyiksa makhluk di dalam kandang. Leon masuk sambil menyuruhnya diam, dan si cowok pink hampir saja menyetrumnya. Karena merasa nada bicara Leon itu ngelunjak banget, nama cowok ini Heglon. Tiba-tiba, wanita yang sama muncul di belakangnya dan dia langsung memeluknya sambil manggil kakak. Dia bingung kenapa rasanya sakit banget padahal dia sudah menerima berkah debu merah. Di sisi lain, wanita itu ngomel kolinanya di mana anak-anaknya dan kenapa laporan aja lelet banget kayaknya sih. Jadi apa tebakan kita dari semua ini? Wanita gila ini mau bikin mutan jinak dan si rambut pink pasti terlibat.